sekalian, tema yang diambil dalam seminar online kita malam hari ini adalah rahasia pasangan tangguh hadapi krisis. Nah, kita sirkulasikan materi ini atau judul ini, dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kerinduan kita, saya dan Apostle Indri, untuk melihat bahwa pasutri-pasutri di GGA, now friends that is watching also tonight, bisa betul-betul menjadi pasangan yang tangguh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah krisis. Kalau kita hitung-hitung ini udah 90 hari lebih, 93 semenjak Pak Presiden minta kita untuk beribadah dari rumah saja. Ada banyak goncangan-goncangan terjadi. Dan seperti tema yang telah kita pelajari bersama-sama dalam 90 hari, saya berulang kali menggaungkan bahwa pelaut-pelaut handal itu tidak pernah merupakan produk dari lautan tenang. Nah, tapi bagaimana caranya bisa tangguh di tengah-tengah badai krisis itu? Apalagi sebagai pasangan suami istri. Ini kan mestinya dua kekuatan yang kemudian digabungkan untuk bisa betul-betul tangguh. Nah, untuk itulah malam hari ini kita akan diberkati dengan sharing dari Pak Jarod Wijanarko. Namanya tidak lagi asing karena telah beberapa kali kita diberkati di tengah-tengah ibadah raya kita maupun seminar di GGA. Beliau adalah ini kita perlu tahu nih, bahwa beliau ini memang ahlinya, pakarnya gitu ya. Beliau juga adalah seorang host dan founder dari Iva Dasyat, seorang owner dari Happy Holy Kids, direktur LSP Ainaki, dan juga dosen teologi IKB. Anda sangat familiar dengan buku-bukunya. GGA telah banyak sekali diberkati dengan buku-bukunya Pak Jarod, ya. Dan beliau juga adalah host dari program televisi Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin belum pernah Pak Jarod siapa ya? Nah, this is somebody that is really a blessing untuk tubuh Kristus. Nah, malam hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sambut bersama-sama Pak Jarod Wijanarko. Selamat malam, Pak. Silakan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Ya, Pak Jarod, ini kita udah kumpul sama-sama dan tadi saya sampaikan bahwa acara ini juga kita streaming di Facebook, Pak. Jadi ada kawan-kawan dari kawan-kawan GGA ya, kawan-kawan dari gereja kami yang di pulau-pulau lain, bahkan ada keluarga-keluarga dari jemaat kami dari pulau-pulau lain yang juga turut menyaksikan pada malam hari ini, dan mereka ingin tahu bagaimana bisa menjadi pasangan tangguh menghadapi krisis. Jadi saya serahkan ke Pak Jarod, silahkan Pak bisa menyampaikan materinya. Langsung ya? Yes. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai dalam 15-20 menit, supaya lebih banyak di talk show-nya, tanya-jawab. Nah, nanti pas tanya-jawab, istri saya akan bergabung. Sekarang juga bergabung sih, di sebelah saya. Nggak kelihatan. Jadi, nanti akan bergabung. Ya, supaya sistematikanya jelas, saya akan sampaikan mengenai krisisnya dulu dalam bentuk PowerPoint, di mana kita semuanya tahu sebelum era COVID, maka kalau masuk ke Google, kita bisa melihat millennial kills everything, ada 50 produk industri service yang akan tutup bangkrut gara-gara milenial. Nah, sekarang ditambah lagi, bukan hanya millennial kills everything, tapi corona kills everything, maka yang dibunuh oleh keadaan menjadi jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya tanpa corona, tanpa PSBB, tapi karena digitalisasi sudah banyak usaha ekonomi yang terkena dampak. Tapi dengan adanya corona dan PSBB, maka ini seperti dipercepat. Padahal sebelumnya sudah sangat cepat. Kalau yang cepat itu revolusi. Nah, kemarin bukan revolusi, kemarin itu shifting. Tapi shifting ditambah corona,
namanya pusing, nggak tahu ini istilah apa yang cocok, tapi ini melanda semuanya. Dan kalau misalnya katakan akhir tahun, mungkin coronanya berhenti, tapi resesinya mungkin bisa 2-3 tahun, dan itu akan secara global. Nah, menghadapi itu yang dipersiapkan, bukan ya nanti saya akan masuk ke praktis detail mengenai pasangan suami istri ya, suami istrinya, tapi sekarang fondasinya dulu. Supaya kita bisa kuat secara pribadi ataupun pasangan, maka sadar betul-betul Roma 8, 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perikop ini kadang dipakai secara salah walaupun masih baik juga. Misalnya, wah pabriknya diizinkan bangkrut, tapi gara-gara pabriknya bangkrut, buka usaha kuliner, sukses kaya. Itu sebenarnya boleh juga, tapi kalau mau bicara konteksnya, perikopnya itu penjelasan yang salah. Karena perikop ini menjelaskan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, mendatangkan kebaikan itu bukan soal bisnis, soal ekonomi, tapi kita pribadi. Supaya melalui semua yang terjadi, kita diproses menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Nah, pasangan yang tangguh itu pasangan yang dua-duanya punya konsep ini. Kalau misalnya nggak dua-duanya, ya salah satu. Konsep ini mesti kuat sekali. Nah, sekarang saya kasih contoh praktis atau kesaksian dari konsep. Ya. Memang bukan karena corona, tapi kejadiannya sudah 2009. Ketika kami sekeluarga lagi pelayanan di Denpasar, maka kami kebakaran. Ini gambar rumah saya yang terbakar tahun 2009 dan tidak diasuransi. Karena kami sekeluarga sedang di Bali, maka ya semuanya ludes habis. Kerugiannya kira-kira 2,5 miliar. Nah, jadi orang itu bisa mengalami kehilangan karena banyak hal. Bisa kebakaran seperti saya, hartanya habis. Karena kita sekeluarga di Bali, nggak sempat keluarin barang ya. Jadi bisa karena kebakaran habis. Bisa karena corona, mallnya tutup, tokonya sepi, ya omsetnya habis. Sudah omsetnya habis, salah satu anggota keluarga masuk rumah sakit, ya biayanya besar, duitnya habis. Jadi bicara kehilangan itu bisa dipicu apa saja, diantaranya COVID atau musibah. Nah, waktu kami mengalami kebakaran itu, tentu kami sedih, ya, karena kami kan bukan konglomerat, tapi engkong saya melarat. Jadi ketika ludes kebakar itu nggak ada rumah kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Dan saya merantau ke Jakarta tahun 90, bawa koper, tinggal di rumah yang 6 kali 6 meter persegi di pinggiran kuburan Kuningan, Jakarta, tahun 90. Beli rumah 1, beli rumah 2, jual, beli rumah agak besar. Nabung, singkat cerita 12 tahun bisa beli rumah yang tadi. Nabung lagi 1 tahun, renovasi. Setahun setelah renovasi, kebakaran. Jadi, itu nyarinya 12 tahun. Gitu. Lalu habisnya hanya dalam 2 jam. Jadi, apa yang membuat kami kuat? Karena kami berani bersaksi bahwa menghadapi musibah kehilangan itu kami kuat. Bahkan saya bisa memberikan bukti kalau kami tangguh, ya, tabah. Buktinya apa? Ya, buktinya ini foto keluarga 2 hari setelah mengalami kebakaran. Lupa mengalami musibah kok sempat-sempatnya foto bersama, karena hidup harus berjalan terus. Waktu itu kami mau menerbitkan buku mengenai keluarga, dan ada ide, wah sekeluarga foto jadiin cover buku, gitu ya. Karena orang sanguin itu kalau bikin buku, fotonya sendiri dipajang, ya. Kalau pragmatik, fotonya covernya gambar apel, gambar batu, gitu ya. Kalau orang melankolik malah nulis buku pakai nama samaran. Sanguin, covernya foto sendiri dipasang, yakin banget gitu. Jadi itu foto 2 hari setelah kebakaran, ya. Harta benda dikumpulkan 12 tahun, hilang habis dalam 2,5 jam. Kok wajahnya bisa berseri-seri, Pak, suami istri? Ya, anak-anak ikut berseri-seri juga, gitu ya. Nah, apa yang membuat kami tabah? Karena
itu kehilangan yang besar sekali. Ya, kami tabah karena kami punya kesadaran bahwa ini diizinkan Tuhan supaya saya menjadi makin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa semakin serupanya? Nah, ini setiap kejadian tentu bisa berbeda-beda, tapi nanti diambil esensinya bahwa sebuah peristiwa terjadi supaya kita makin serupa dengan Kristus. Ketika waktu itu kami tentu sedih sekali, ya sedih. Lalu malam-malam kami doa keluarga. Waktu berdoa itu saya dapat pengertian bahwa ini tuh ujian supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Maka kalau ini ujian, respon kita itulah yang harus menjadi jawaban atas ujian. Akhirnya kami meresponi, Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi, kami disadarkan sesadar-sadarnya bahwa harta tidak kekal, maka mulai sekarang saya komitmen, paling nggak saya pribadi, saya ajak istri dan anak-anak, komitmen untuk mencari yang tidak bisa terbakar, yaitu orang yang lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan, saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan, jadi saya semakin komitmen melayani. Kami gembira, bersuka cita, bukan karena saldo yang di bank lebih banyak gitu. Yaitu habis, kita habis nabung, lalu renovasi, lalu kebakaran. Jadi kayak dikuras habis untuk renovasi, lalu kebakaran. Nah, ketika mengalami kehilangan, tapi komitmen melayani Tuhan, saya itu dapat penglihatan. Ya, kalau bahasa kekiniannya dapat imajinasi gitu ya. Kalau dapat penglihatan nanti dibully lagi. Memangnya so dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi saya dapat imajinasi. Seolah-olah Tuhan itu panggil para malaikatnya. Kumpul, kumpul. Kenapa? Lihat tuh di Bintaro ada orang lulus ujian. Habis mengalami musibah, kehilangan, malah komitmen melayani. Nah, jadi saya naik kelas, next level, lebih dekat dengan Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya dapat imajinasi yang lain. Ada orang lain kehilangan nggak sebesar yang saya alami. Lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Seperti sekarang ini kan ada orang yang gara-gara COVID ini omsetnya turun. Itu baru turun omset ya, rumahnya nggak kebakar, rumahnya masih utuh ya, tapi wah udah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, wah akhirnya Tuhan juga panggil malaikatnya, panggil kumpul, kenapa? Lihat tuh ada orang gagal ujian. Jadi kalau respon kita salah, kita tuh gagal ujian. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Ya atur segera ujian susulan. Jadi kalau saudara itu responnya salah, nanti saudara harus ujian lagi. Nanti hidup 40 tahun muter-muter di padang gurun, tidak naik kelas rohani, tidak naik level, next level lebih tinggi, lebih baik. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah, ada kehilangan, ada kejadian, responnya salah. Respon yang salah itu namanya gagal ujian kehidupan. Kenapa kami tabah? Kenapa kami tangguh? Kenapa kami suami istri berdua menghadapi kehilangan yang cukup besar dan kami tetap berseri-seri, wajah kami tetap penuh sukacita, wajah kami ini nggak berubah, saudara. Omset banyak, omset dikit, saldo banyak, saldo dikit, ya begini aja. Karena nilai kekekalan yang kami miliki. Nah, justru setelah mengalami kebakaran, saya malah tambah komitmen melayani, semangat melayani, lewat buku, lewat media, lewat radio, seminar, workshop, pokoknya saya melayani aja makin giat sampai hari ini. Ya, jadi penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Karena itu apapun yang terjadi, saya memahami kehilangan, karena kami pernah mengalami kehilangan yang cukup besar, merantau ke Jakarta, mengadu nasib, merantau ke ibu kota yang katanya lebih jahat daripada ibu tiri. Dan ternyata memang benar, saudara, ibu tiri, ibu mertua digabung jadi satu, itulah Jakarta. Dan kami kalahkan, ya. Kami diberkati, lalu 12 tahun, habis ludes. Waduh, ternyata kebakaran lebih jahat daripada ibu tiri. Habis semuanya. Tapi kami tidak kehilangan harapan. Kenapa? Karena punya nilai kekekalan, bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Dan peristiwa yang terjadi, itulah ujiannya. Kalau kita lulus ujian, kayak Yusuf, dari penjara, naik ke tangan kanan Firaun. Jadi, jangan takut menghadapi ujian, kita akan terus mengalami ujian, sampai kita di wisuda nanti. Kapan wisudanya? Waktu dipanggil Tuhan, mati ya. Kita dipanggil Tuhan, itu wisuda kehidupan, dan saudara dan saya semuanya pasti mati. Amin.
Amin nggak amin, mati juga, saudara ya. Kita semuanya pasti mati, kita nunggu giliran aja kok ya. Jadi mau mati karena COVID, mati tua, mati muda, mati tidur, mati lagi melayani, semuanya kita mati. Setelah itu nggak ada ujian lagi. Satu orang mati, sekali mati, setelah itu dihakimi. Di dalam kekekalan, kita udah nggak bisa naik kelas. Nggak ada reinkarnasi. Firman Tuhan berkata, orang hidup sekali, setelah itu dihakimi. Itu tingkat kemuliaan kita, sekarang ini waktunya. Kalau kita mau lebih mulia lagi. Menurut saya hanya konsep-konsep teologis, konsep hidup, nilai hidup yang kuat berdasar pada kekekalan, itu yang bikin orang tangguh. Di luar itu mana bisa kuat kalau kehilangannya luar biasa besarnya. Bagaimana kita bisa kuat? Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Jadi kalau kita mau punya kekuatan yang kuat, maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Musa turun dari gunung, mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Waktu kami kebakaran, kami berbicara dengan Tuhan. Karena kalau nggak berbicara dengan Tuhan, waduh, tambah macam-macam, ya kan? Kita dengar orang-orang berbicara, oh itu kebakaran, pasti Tuhan izinkan tuh pasti dosanya banyak tuh. Nggak mungkin lah kalau nggak punya dosa Tuhan izinkan. Jadi orang-orang dekat ini suaranya ini bikin kita malah nggak kuat, saudara. Kalau kita dengerin telinga kita ini sama orang-orang dekat ya, yang dekat-dekat itu yang berkomentar. Kalau yang jauh kan nggak berkomentar, kan nggak ada kan nggak tahu saya kebakaran, juga tahu jangan-jangan berkomentar juga. Waduh, itu tambah berat, saudara. Makanya saya dekat sama Tuhan aja. Jadi habis kebakaran itu, foto wajahnya berseri-seri, wajahnya bersukacita. Kalau orang mengalami musibah, wajahnya bersukacita, kira-kira apa yang dialami? Saudara coba boleh tebak. Apa yang saya alami, kebakaran, wajah berseri-seri. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh menebak? Saya dilaporin polisi. Sudah kebakaran dilaporin polisi, saudara. Kenapa? Tiba-tiba datang polisi pasang polis lain, saudara. Padahal saya pengen segera bersihkan. Nggak boleh. Lalu saya pergi ke kantor polisi, kebetulan tidak jauh. Lalu polisi bilang begini, kami mendengar kabar yang tidak baik, tidak enak. Maaf Pak, kami kasih polis lain. Bapak nggak boleh masuk, nggak boleh melintasi batas. Kami mendengar selentingan bahwa itu sengaja dibakar. Waduh. Jadi orang itu kebakaran kok wajahnya berseri-seri, pasti sengaja ini. Lalu saya bilang sama polisi, Pak, saya tetap akan cabut itu garis, mohon maaf, saya harus bersihkan dengan segera. Ya kalau Bapak lewati garis itu, saya tidak kasih surat sama Bapak. Memangnya surat apa yang Bapak mau kasih? Lah nanti kalau Bapak ngurus asuransi kan butuh surat dari saya. Oh ya saya nggak butuh surat Pak, saya tidak asuransi gitu. Jadi begitu saya bilang nggak asuransi, polisinya kaget. Jadi nggak asuransi Pak? Tidak. Oh ya kalau begitu kabarnya pasti salah. Jadi saya cabut itu garisnya. Wah nggak lama lagi ada tetangga yang kasak kusuk gitu. Rupanya mereka juga yang lapor polisi. Lalu dari kasak kusuk itu tanya ke saya satpamnya, Pak kok dicabut emangnya itu nanti Bapak nggak dapat surat dari polisi gitu. Saya nggak butuh kok Pak, mau saya nggak asuransi. Jadi nggak diasuransi Pak? Enggak. Satpamnya sampai bilang begini, Pak, Bapak itu kebakaran kehilangan banyak sekali. Kok bisa sih Pak wajahnya kayak nggak ada sedihnya? Ya, dia tahu saya punya harta yang tidak bisa terbakar. Banyak ya Pak, berapa triliun? Bukan, keselamatan. Orang paling kaya di muka bumi tidak bisa membeli yang saya miliki. Jadi kalau saya punya keselamatan, saya punya kekekalan, itu saya sudah lebih kaya dari orang yang paling kaya yang tidak punya keselamatan. Ya memang idealnya itu sudah kaya, nggak kebakaran, lalu selamat. Itu idealnya. Ya kan? Tapi hidup ini kan nggak bisa ideal terus, saudara ya. Kadang-kadang kan kita diizinkan tadi, kayak Yusuf masuk penjara. Padahal gara-gara kudus itu. Ya. Jadi kalau saudara kudus itu bisa masuk penjara loh, kayak Yusuf. Ya kan? Daniel tuh berdoa rajin, masuk gua singa, saudara. Jadi saya nggak bisa menjanjikan rajin berdoa, hidup kudus, nanti diberkati. Belum tentu. Masuk penjara. Bukan nakut-nakuti saudara, memang begitu yang terjadi dengan tokoh-tokoh di Alkitab ya. Jadi saya diizinkan mengalami juga.
Kenapa kami kuat? Kami bergaul dengan Tuhan. Seperti Musa, diberontak oleh orang Israel. Mukanya bercahaya, bukan bersungut-sungut, bukan sedih, karena dia berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara dengan Tuhan, hidup ini perjuangan dan pergumulan. Bergaul dengan Tuhan, ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbaharui dari hari ke hari. Saya tidak rajin berdoa, kalau mau jujur gitu ya, doanya nggak bisa lama, cuma 2-3 menit, karena saya orang kinestetik. Jadi baca Alkitab 2-3 menit, lalu sambil jalan kaki, itu ayat berbicara. Wah, pewahyuan mengalir. Kalau saya duduk diam gitu, mulai aneh-aneh mikirnya ya, berhalusinasi, imajinasi. Jadi saya orang yang nggak bisa diam, orangnya kinestetik. Tapi istri saya begitu bangun tidur, dia duduk, nggak tahu paling nggak setengah jam, 1 jam dia berdoa. Tapi kadang kami berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena doa itulah kekuatan menghadapi pergumulan. Ya, saya lanjutkan lagi, nanti kita bisa ada waktu buat tanya jawab dan istri saya akan ikut menjawab. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya setelah ketekunan itu matang, menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sama dengan Roma 8:28, ujian tujuannya supaya kita sempurna. Maka sering kita menyanyi, kita berkomitmen, kita menyanyi, ingin disempurnakan, ingin seperti Tuhan Yesus, ingin naik kelas, next level, dan seterusnya, menembus batas, excellent. Wah, itu slogan, itu namanya pernyataan luar biasa, dan itu caranya satu saja, tidak ada cara yang lain, ikut ujian. Ya, kalau nggak ikut ujian, nggak bisa naik kelas. Pernah sekolah nggak? Waktu sekolah SMA dulu, ya, lalu ada ujian, nggak masuk, ada ujian, nggak masuk, mana bisa naik kelas, ya kan? Malah bisa-bisa suruh ikut ujian susulan, dan ujian susulan soalnya lebih berat, ya kan? Maka jangan menghindar, ada ujian jangan menghindar, nanti ujian susulan terus, hidup ke ujian susulan terus, wah soalnya lebih susah, saudara ya. Nah, sekarang kita hadapi aja ujian saat ini, melalui COVID, saudara, dan Corona ini ujian bagi kita. Percaya Tuhan, percaya Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan, rencana damai sejahtera. Saya akan saksikan sebentar, karena dulu pernah saya saksikan di hari Minggu, di ibadah, seingat saya, atau di seminar, kayaknya di hari Minggu deh. Tapi jadi ini sekilas saja menyaksikannya untuk mengenang kembali, ya, kecuali yang lewat Zoom dari luar pulau dulu nggak dengar, ya. Istri saya mengalami kehilangan, yaitu kena hipnotis tahun 2013, dan 400 juta dikuras setelah dibawa keliling Jakarta setengah hari karena harus pindah dari bank satu ke bank yang lain. Satu bank itu hanya bisa mencairkan 100 juta, maka pindah ke bank yang lain nggak boleh, verifikasi nama ibu kandung dan seterusnya, maka bisa pindah 4 kali, saldonya habis, lalu istri saya ditaruh di depan toko buah. Ini kesaksian yang tidak enak kan? Mau kesaksian kok kena hipnotis, ya kan? Begitu kesaksian begini aja pasti banyak orang langsung berkata dalam hati, ini lagi nih kesaksian, pendeta kena hipnotis, dosanya pasti banyak. Ya begitulah saudara. saya paling malas kesaksian yang ini, saudara. Waktu saya itu ke kantor mau cerita kan. Waktu baru mau cerita nih, anak buah saya 2 orang ngobrol, itu kena tuh di Pondok Indah 20 juta. Nah, ibu itu juga kena tuh di BSD 40 juta. Hah? Kena 40 juta? Wah, wih, dosanya pasti banyak. Saya diam, saudara. 40 juta dosanya banyak. Kalau 400 ya sudahlah, nggak jadi kesaksian dah gitu. Tapi namanya aib itu kalau disimpan nggak sembuh-sembuh. Kita telanjangi saja. Kita nggak usah malu dengan kehilangan, dengan kegagalan, karena itulah cara untuk punya ketangguhan dan ketabahan. Luka itu Anda tutup, tambah korengan. Jadi salah satu sembuh itu adalah kita itu harus terbuka, hidup yang realistis. Pernah gagal, pernah ketipu, pernah jatuh dalam dosa, toh sekarang tidak jatuh lagi. Pernah gagal, toh akhirnya diberkati. Jadi untuk apa kita malu dengan masa lalu kita? Itu termasuk cara menelanjangi si jahat, ya. Dan memang jujur, kalau kena hipnotis pasti ada dosa, pasti. Minimal ada celah. Dan memang kami ada celah, karena kami tidak sempurna. Kami sedang disempurnakan.
dan kami mau disempurnakan. Jadi waktu itu memang kami ada celah. Tapi terus terang kami juga tidak tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena celah kami itu bukan selingkuh, korupsi gitu ya. Ya, balakan saya, hati saya penuh sukacita, dan cuma istri habis marah sama anak. Loh, namanya orang tua marah kan juga bisa seminggu 3 kali gitu ya. Jadi waktu saya pernah diskusi dengan hamba Tuhan yang terlibat dalam okultisme gitu, Pak, itu ada celah kali. Oh ya, celahnya apa ya? Ini enggak. Kalau habis marah, itu bisa celah juga, Pak. Walah. Habis marah bisa celah juga. Waduh, ya sudahlah, pokoknya terus terang kami sebenarnya waktu itu kami bergumul. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa orang-orang benar juga mengalami musibah? Seperti Ayub juga bergumul. Kenapa ini terjadi? Kenapa orang saleh mengalami musibah? Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa mendapat jawaban. Kenapa Tuhan, si A, hamba Tuhan sungguh-sungguh dipanggil Tuhan lewat COVID? Kenapa itu sahabat saya? Bahkan saya ada hamba Tuhan yang betul-betul sahabat dekat saya. Kami kuliah bareng-bareng, kami melayani bareng-bareng. Saya belum era nulis buku dengan yang lain. Orang pertama yang saya ajak nulis buku, sudah dipanggil Tuhan. Waktu dia merintis gereja di Bogor, saya ikut merintis. Saya ajak hamba Tuhan ini pergi ke desa-desa, melayani hamba-hamba Tuhan desa. Hamba Tuhan saya kumpulkan, dan tidak diberi persembahan kasih. Itu selama 4 tahun kami pergi bersama-sama, nginep satu kamar. Jadi itu dekat sekali, dan ketika dipanggil Tuhan, saya berbicara dengan istrinya, saya mengerti benar arti kehilangan. Tapi kita kadang-kadang bergumul, Tuhan, kenapa? Dan mungkin tidak bisa mendapat jawaban. Pastikan aja masuk surga, nanti di sana kita dapat jawaban. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa memberikan jawaban untuk semua persoalan, bahkan persoalan saya sendiri. Tapi kalau kita masuk surga, kita akan mendapat jawabannya. Tapi paling tidak hari ini, mungkin jawaban yang mendekati. Nah, ketika musibah terjadi, akhirnya kami berdoa. Bahkan kami itu pernah berdoa yang karismatik atau radikal, ya. Dalam hati itu kan istri saya kan di hipno 400 juta hilang gitu ya, saya sampai berdoa dalam nama Yesus, itu yang menghidoptis, gelisah, nggak bisa tidur, dalam nama gelisah, nggak bisa tidur, balikin duitnya, begitu saudara, nggak dibalikin. Ya sudah saudara, sampai akhirnya saya berdoa, saudara, Tuhan berkati orang itu Tuhan, kalau orang itu diberkati, pasti dia tidak akan, kalau orang itu diberkati, pasti bertobat lahir baru, dia pasti tidak akan nipu lagi. Jadi mulai dari berdoa bikin dia gelisah, nggak bisa tidur, uangnya dipulangin, sampai akhirnya saya doakan lahir baru dan diberkati berlimpah-limpah supaya dia nggak nipu orang lain lagi. Tapi singkat cerita, saudara, melalui peristiwa ini apa yang kami alami? Ketika istri saya mendengar orang lain, lewat mamahnya di Surabaya, adiknya, ada ibu-ibu istri-istri yang lain yang menghilangkan duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu sama suaminya digebukin, saudara. Lalu pertua saya sama kakaknya dia, berarti ipar saya, waktu dengar cerita ini, dia tanya sama istri saya, waktu itu terjadi jarotnya bagaimana? Jadi waktu istri saya itu akhirnya cerita sama orang tuanya tanya, waktu itu terjadi jarotnya bagaimana? Tahu maksud arah pertanyaannya? Karena di Surabaya ada istri, suaminya bukan jarot, yaitu menghilangkan 10 juta digebukin, menghilangkan 50 juta dihajar, ini 400 juta. Nah, istri saya cerita, ya saya linglung sampai jarot pulang, begitu saya pulang baru saya nangis, pengaruhnya hilang, maka nggak ada orang kena hipno yang berdua, selalu sedang sendirian. Nah, ketika dia nangis, ya saya peluk, mau cerita, nangis lagi, saya peluk, saya bilang, ceritanya nanti aja. Saya peluk, sampai tangisannya habis, berdoa, cerita sedikit. Malamnya cerita sedikit lagi, nangis lagi. Berdoa bersama lagi, peluk lagi, sampai tangisannya hilang, doa lagi. Pokoknya inti ceritanya itu peluk, doa, peluk, doa, peluk, doa. Udah itu aja, saudara ya. Jadi, nah, ketika itu dialami sama istri saya itu ternyata menjadi sadar sesadar-sadarnya, gitu ya, bahwa saya itu sangat sayang sama dia. Loh, kalau saya itu sadar, istri saya itu sayang sama saya sadar dari zaman pacaran. Kenapa? Karena saya cari pacar tuh sengaja waktu saya miskin. Pacar saya kosnya 120.000, tahun 82 itu kos-kosan 100.000, 150.000. Pacar saya 120.000, ya. Pak Fuksi juga 100.000 dia, ya. Saya tuh kosnya 10.000 atau bulan. Karena ada rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung. Jadi kalau sekarang di Jakarta kos 2 juta, berarti
200.000 gitu ya. Ya udah, pinggir kuburan, pinggir sungai itu dia. Itu saya kuliah tuh seperti itu, miskin. Nah, dalam kondisi miskin, saya cari pacar, dapat. Itu bikin saya nggak ragu-ragu. Maka sekarang ini kalau kemana-mana, saya seminar love, sex, and dating, seminar perjodohan, seminar persiapan menikah, lalu selalu saya ajarkan, mumpung waktu miskin, cari pacar, waktu miskin, cari pacar. Buat apa Pak Jarod? Biar lu nggak ragu-ragu bahwa dia cinta banget sama kamu. Nih, buktinya nih, dapat waktu miskin. Jadi saya nggak ragu-ragu. Tapi istri saya nggak tahu ragu-ragu apa enggak. Yang pasti waktu dia menghilangkan 400 juta dan saya tidak marah, dia yakin sekali aku sayang banget sama dia. Waduh, sejak itu, ini kan 2013 ya, berarti sekarang udah 7 tahun. 7 tahun terakhir ini, saudara, dia mesra banget sama saya, dia romantis sama saya, dia makin sayang sama saya. Aduh, sampai saya tuh termenung dan tercenung, saudara. Waktu saya termenung tuh saya berkata, Tuhan, cinta memang mahal Tuhan. 400 juta. Jadi bagaimana saudara pasangan bisa tangguh kalau meresponi, sekali lagi meresponi. Apapun yang terjadi diresponi dengan positif. Sehingga akhirnya melalui kejadian itu yang muncul adalah kesadaran bahwa dia cinta saya. Nah, kesadaran saling mencintai, itu saya buat pernyataan sebagai penutup sebelum kita tanya-jawab sesi 1. 2 orang saling mencintai dan saling mendukung, sanggup menghadapi apapun di dunia ini, dan memandang masa depan penuh keyakinan. 2 orang yang saling mencintai, saya ulangi, sanggup menghadapi apapun di dunia ini, dan memandang masa depan penuh dengan keyakinan. Entah COVID, entah kebakaran, entah ditipu, entah bangkrut, ada banyak hal yang bisa terjadi. Bahkan mungkin kehilangannya nggak sebanyak yang kami alami. Tapi kalau suami istri nggak sehati, nggak saling mencintai, mungkin gara-gara COVID ini bukan rugi, cuma keuntungannya berkurang. Itu aja bisa berantem, ribut suami istri. Tapi kalau suami istri saling mencintai, maka orang yang saling mencintai, itu akan tangguh, sanggup menghadapi apapun juga. Coba kalau di sini ada yang lagi pacaran, kan diingatkan ya sama orang tuanya, coba pikir lagi, pacar kamu tuh belum sukses, belum mapan, makan apa nanti kamu? Apa jawabannya? Kami saling mencintai. Kami saling mencintai. Cinta membuat orang menatap masa depan dengan penuh harapan. Jadi ketangguhan, kekuatan pasangan, itu cinta, sederhana ilmunya. Tapi nanti kalau yang sederhana soal cinta ini mau ditanyakan, tapi Pak, udah tanyakan aja, nanti saya akan jawab bersama istri saya. Ya, saya kembalikan ke moderator dulu, Tuhan memberkati, dan istri saya sebentar akan bergabung untuk menjawab pertanyaan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Jarod. Itu tadi is quite a full sharing ya. Jadi, silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa posting bila ada yang ingin ditanyakan. Ini kalau saya lihat di kolom komen, Ibu Linggawati, apakah ini oke? Ada Ibu Linggawati Pak di kolom komen, ini ada pertanyaan. Yang lain boleh silakan ya. Malam Ibu Esther. Halo. Malam Ibu. Orang melankolik lagi tegang mau mengatur pertanyaan. Ketemu Pak Jarod, mantap. Mau tanya apakah setiap masalah kena? Oh. Ini ada pertanyaan malam Pak Jarod. Saya mau nanya apakah setiap masalah atau kena? Mungkin salah kutip. Ya. Apakah setiap masalah yang kita alami adalah ujian dari Tuhan? Oke. Apakah setiap masalah yang kita alami itu ujian dari Tuhan? Nah, biar ngomong duluan, karena kalau saya ngomong duluan dia udah gak bisa nambah apa-apa, ngomongnya panjang. Sama. Halo, nggak semua masalah ujian dari Tuhan ya, kalau menurut saya. Ada juga masalah yang karena kesalahan kita sendiri.
Ya misalnya kita besar pengeluaran daripada kita memasukkan. Lalu akhirnya kita ditagih-tagih orang, debt collector datang. Itu bukan ujian sih dari Tuhan ya. Salahmu dewek. Mungkin dari saya itu. Ya, jadi masalah bisa karena kesalahan kita. Kita makan lombok banyak-banyak, nggak penguasaan diri, lalu mencret. Itu bukan ujian dari Tuhan, ya. Bahkan itu bukan salahnya setan, loh. Jangan berdoa, dalam nama Yesus, roh mencret, keluar, loh. Itu yang salah saudara sendiri kok. Setan dikasih label roh mencret. Nanti setannya kumpul, rapat. Ada apa? Kita dibilang roh mencret, begitu. Nanti iblisnya naik ke hadapan Tuhan. Tuhan izin jamah orang itu. Saya enggak salah dibilang roh mencret. Waduh, itu nanti setannya dikasih izin sama Tuhan, sudah dikabruk malah ya. Jadi kalau yang salah, ada salah karena kesalahan diri sendiri. Ngutang banyak-banyak, nggak pakai agunan ya, itu ya nanti itu karena kesalahan. Ada masalah karena kita nggak punya kesalahan. Contohnya siapa? Contohnya Daniel. Ya, Daniel masuk gua singa, itu nggak punya salah sama sekali loh. Mungkin Daniel berdoa seperti saudara berdoa kan, Tuhan jadikan aku saksimu Tuhan, gitu misalnya. Lah gimana untuk menjadi saksi? Akhirnya Daniel diizinkan mengalami masalah, masuk gua singa, yang mestinya mati dong dimakan singa. Nah, Raja Persia berdoa begini, Tuhan, kalau engkau ada dan hidup, luputkan Daniel. Alkitab menulis, malah raja loh yang berdoa. Tentu Danielnya berdoa juga. Maka setelah 3 hari, rajanya masuk ke gua singa. Dan dia berkata, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah sanggup menyelamatkan engkau? Itu pertanyaan yang menyinggung Tuhan. Apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau? Ya sangguplah. Sampai akhirnya raja punya keyakinan tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Daniel. Nah, ini kan Daniel ini dipakai Tuhan dalam skenario-nya Tuhan supaya raja yakin dia Tuhan yang hebat. Nah, ini masalah yang dihadapi Daniel murni diizinkan Tuhan dan Daniel tidak punya kesalahan. Jadi bijaksanalah yang bisa membuat kita mengerti apa ini kesalahan kita, apa ini ujian. Nah, maka paling baik ya memang kita perlu datang dulu dengan terbuka, seandainya kita punya kesalahan, kita minta dikoreksi. Jadi, atau bisa kombinasi, misalnya waktu kami mengalami kebakaran, ya paling tidak kami komitmen lebih pada kekekalan. Kalau kami sebelumnya komitmen seperti itu, ya mungkin nggak diizinkan. Tapi dalam arti selingkuh kagak, korupsi kagak, ini kagak, nggak ada sebuah kesalahan yang melanggar firman. Tapi melalui kejadian itu, kita lebih komitmen melayani. Jadi, bisa karena kesalahan, bisa bukan karena kesalahan. Iya. Silahkan kalau ada pertanyaan, sambil saya baca, mungkin yang masuk ke host. Ada lagi Pak pertanyaan Pak di chat. Oh, di chatting ada juga? Oke. Dari Saudara, saya mau bertanya bagaimana meningkatkan cinta mesra kepada pasangan dengan situasi bekerja dan memiliki anak. Oke, jawab istri dulu. Meningkatkan cinta pada situasi bekerja Dan punya anak. dan punya anak. Kamu punya anak kan? Ya, kalau anaknya 3, 4, 5, ya memang energinya udah habis kali ya, kerja lagi. Tapi kan kita juga nggak tiap hari kerja, ada hari Sabtu libur. Apalagi sekarang COVID, ya semua work from home, ya kerja di rumah. Sediakan waktu, ya paling nggak kalau nggak anak-anak dikasih kerjaan yang banyak, suruh bantuin ngepel, bantuin nyuci piring biar mereka tepar ya. Kalau dulu bisa suruh berenang, kalau sekarang suruh berenang juga susah ya, kita nggak bisa keluar. Jadi anak-anak suruh main yang sampai energinya terkuras, nanti mereka jam 7, jam 8 sudah ngeletak, nah itulah waktunya Bapak dan Ibu bisa berduaan, bercinta. Bagaimana meningkatkan cinta mesra pada pasangan? Ya, kalau mau cinta, ya tentu kita itu perlu gini. Lawannya cinta itu apa sih? Benci, kecewa, kepahitan. Sering cinta itu pudar karena kita melihat sisi negatif pasangan. Maka belajarlah untuk melihat sisi positif pasangan. Nggak ada Pak positifnya Pak, galak Pak, muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, tinggal laku Pontius Pilatus Pak. Orang galak, orang kasar biasanya tanggung jawab.
tepat waktu, disiplin, janji sama orang lain ditepati. Jadi orang yang negatif itu pasti ada positifnya. Lah pasangan saya Pak lupa melulu Pak, pulpen lupa, ini lupa, pegang barang jatuh sehingga barang banyak yang pecah, ketinggalan ini, ketinggalan itu. Loh, orang pelupa itu ada positifnya. Temennya banyak bergaul, banyak ngomong, ya kan? Karena banyak ngomong makanya lupa terus. Jadi dia orang yang kok saya ini orangnya pelupa. Jadi ini contohnya saya ini orangnya pelupa, barangnya ketinggalan melulu, hilang barang terus gitu. Jadi kan saya nggak sempurna, tapi istri saya nggak lihat kelemahan itu. Ya dia lihat saya yang senyum, ya pandai mengampuni. Jadi orang yang pelupa itu pasti pandai mengampuni. Lah memang lupa, saudara. Jadi kalau orang teliti kan susah mengampuni. Nah, maka supaya cinta itu bertumbuh, lihatlah sisi positif pasangan, ya. Oke, saya baca pertanyaan, nanti istri saya bagian jawab deh. Gue bagian membaca aja. Malam Pak Jarod, saya tentang saling mencintai, saya cukup yakin. Yang sering jadi masalah adalah perbedaan persepsi tentang timbulnya penyebab masalah tersebut. Sehingga respon yang timbul sangat berbeda antara suami dan istri. Bagaimana saran Ibu dalam menghadapi situasi ini? Oke, Ibu yang jawab. Ya, beda persepsi udah pasti ya, karena satu laki, satu perempuan. Biasanya perempuan lebih persepsinya dari perasaannya ya, laki kan logikanya. Nah, nggak apa-apa, itu justru bagus supaya kita bisa lihat dari kedua sisi gitu ya. Menurut kalau kita emosi aja melihat satu masalah, nggak bisa selesai masalahnya. Harus ada pihak lain, entah itu suami, entah istri, yang melihat dari sisi yang berbeda. Jadi kita bisa melihat masalah itu dari keseluruhan, gitu ya, baik positifnya, baik negatifnya, itu bagus. Yang jangan dibenturkan, justru itu dikombinasikan. Jadi kita bisa melihat sisi dari masalah dari berbagai sisi. Nggak apa-apa sih, yang penting dibicarakan saja tanpa emosi. Ya, yang susah itu kan tanpa emosi itu. Ya, yang satu orangnya melankolik, perfeksionis, hati-hati, ya kan? Ada COVID ini rumahnya belum ada yang kena nih, tetangga 5 blok tuh yang kena itu. Wah, dia sudah mulai paranoid, pergi keluar pakai helm gitu ya. Padahal jalan kaki, olahraga pakai helm, pakai APD. Waduh, yang satu masih keluyar-keluyur, nggak betah di rumah. Wah, bosen aku. Jadi orang memang yang menghadapi COVID aja beda reaksi. Yang satu hati-hatinya minta ampun, pasangannya pulang olahraga, jalan-jalan komplek, sebelum masuk rumah udah disiram pakai air, suruh mandinya di teras, nggak boleh masuk rumah. Aduh, jadi ini bisa gara-gara COVID ini bisa berantem, saudara. Gara-gara berantem itu akhirnya stres, stroke, jadi matinya bukan karena COVID, matinya karena stroke. Ya, ini bisa terjadi, saudara. Jadi itu beda respon, ya memang begitu, saudara. Orang itu berantem karena beda respon. Nah, sekarang begini, supaya responnya itu tidak ekstrim, maka masing-masing harus belajar dewasa untuk tidak mengekstrimkan dirinya. Ya, mengekstrimkan dirinya itu begini loh. Kadang-kadang orang itu kadang mengekstrimkan dirinya, radikalisasi sikap. Contoh, suami ini sama istri ada akar masalah. Akarnya tuh sebenarnya memang nggak suka, ya, kecewa, kepahitan yang tidak dibereskan. Lalu tidur bareng-bareng, gitu ya. Ini malam hari tuh, waduh, pokoknya yang satu bilangnya kedinginan aja, jadi AC-nya digedein. Yang satu bilang kepanasan, AC-nya didinginin. Pokoknya didingin-dinginin. Akhirnya biar dia merasa kalau dia kepanasan yang satunya gitu ya. Waduh, dia pakai celana kolor, wah pakai obrok, dia kepanasan gitu. Yang satu biar yakin pasangannya kedinginan, wih itu kayak orang Eskimo, pakai topi, pakai masker, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai jaket, waduh kayak kedinginan. Itu diekstrimkan, saudara, diekstrimkan, radikalisasi sikap. Kenapa saya bilang radikalisasi sikap? Itu suhu di kamar cuma 20 derajat. Di kantor kerja itu 18-19 derajat atau sama 20. Tapi dia nggak kedinginan. Jadi di rumah, di kamar, dia mendinginkan dirinya sendiri. Supaya dalam tujuan mau bilang sama pasangannya yang dia nggak cintai, bahwa aku tuh kedinginan gitu loh. Jadi
Ini namanya mengekstrimkan diri gitu ya. Sudah pakai ubel-ubel, pakai topi, pakainya minyak kayu putih. Memang kalau udah umur tuh nggak minyak wangi, sudah minyaknya kayu putih. Ini menjadi makin pertengkarannya tuh makin dahsyat, makin ekstrim. Kenapa? Mengekstrimkan dirinya. Coba. Buang kecewa, buang kepahitan. Coba. Kita tuh kayak normal saja gitu ya, new normal. Jadi ketika tidak mengekstrimkan diri, nanti saya yakin tubuh kita itu lebih toleran. Ketika kita ada cinta, kita semangat bergairah di kantor kita nggak ada yang kita musuhi, kita lebih toleran dengan suhu ruangan di kantor, entah kepanasan, entah kedinginan. Dalam antusias, dalam cinta, kita lebih toleran. Makanya sebenarnya kalau orang tidak toleran, lalu responnya ekstrim, itu ada akar di situ, akar kecewa, akar kepahitan yang perlu dibereskan. Sehingga sebenarnya COVID, suhu, itu hanya pemicu aja untuk bilang, aku nggak cinta kamu, kira-kira begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ada yang pakai bahasa Inggris? Ya. Selama masalah dan pencobaan, maka sebagai Anda atau pasangan Anda sebagai manusia, ini langsung tak terjemahkan ya, ingin menyerah, give up. Kemana Anda mencari kekuatan ekstra? Oke, nih kekuatan ekstra. Ya, kalau kekuatan saya kalau saya bisa ketemu Tuhan. Ya, jadi setiap pagi saya harus ketemu Tuhan. Isi baterai saya dulu. Ya, kalau saya sudah diisi baterainya sama Tuhan sampai full, melimpah keluar, itu ringan sekali ngadepin masalah. Ya. Jadi hadirat Tuhan itu membuat hati saya tenang, pikiran saya jernih. Lalu setelah itu olahraga juga dapat oksigen. Ya, saya pasti jalan pagi keliling kompleks gitu ya, 45 menit lah. Pulang udah seger, fisik seger, roh seger, ya. Udah pasti nanti komunikasi akan lebih baik. Kalau saya itu sih. Ya, ditambahi lagi, kalau secara psikologis Anda nggak kuat gitu ya, masuk kamarnya teriak, saya nggak kuat, begitu. Masuk kamar ya, pukul bantal boleh, bantalnya dipukulin. Jadi kalau misalnya, ini untuk pelepasan emosi aja, saya misalnya waktu itu menghadapi debt collector gitu ya, karena memang saya juga punya kesalahan, saya ngambil barang terlalu banyak, imannya terlalu tinggi, kemampuan menjualnya tidak sebanding dengan iman akan diberkati. Akhirnya orang yang tak ambil barangnya nggak sabar, kirim debt collector. Wah, dikirim debt collector dari Papua. Wah, datang 2-3 orang. Begitu sampai ketemu di kantor saya, orang Papua bilang begini, "Shalom Pak Jarod, maaf Pak, aku nggak sangka Pak Jarod." Gitu. Pulang lagi. Ganti debt collector Ambon, saudara ya. Datang kantor saya, "Shalom Pak Jarod, shalom lagi, saudara." Pulang lagi. Akhirnya orangnya makin pinter, dia kirim debt collector dari Aceh, dia nggak kenal saya, saudara. saya disikat. Wah, terakhir saya pakai lawyer dan pakai oknum Kopassus ya, oknum angkatan, bukan Kopassus, angkatan, sebuah angkatan. Nah itu akhirnya saya diciduk, bahkan sampai hampir pagi saya disekap. Nah, itu situasi di sekitar itu saya benar-benar, waduh, ngalami, karena diancamnya benar-benar kayak, dia tahu saya di mana, dia tahu anak saya di mall mana, itu dia menunjukkan kalau dia tahu. Anak saya pergi, saya nggak tahu anakku pergi mana. Anakmu di sini kan gitu. Jadi dia ngancem itu, dia berarti serius ngancemnya. Wah, itu saya pernah hidup dalam ketakutan. Nah, pada saat seperti itu, selain doa tentunya, ya, lalu olahraga, maka juga punya orang yang support kita. Baik, dalam hal ini saya punya pasangan, saya punya kongsi. Waktu itu kongsi saya full support. Jadi kita ada masalah di kantor yang misalnya itu bagian saya yang punya salah, tapi kongsi pun berkata kita hadapi bareng-bareng. Nah itu ekstra kekuatan. Yang paling nomor satu tentunya Tuhan ya. Saya tidak supaya nggak double, jadi tinggal menambahkan. Nah kalau secara emosi nggak kuat ya, kadang saya bisa masuk kamar lalu berteriak atau pukul bantal dengan untuk pelepasan. Yang mukul bantal sama teriak itu saya sebenarnya belajar dari customer service ya. Jadi saya pernah diajak ke sebuah perusahaan, lalu ada satu lantai itu isinya hampir 50 orang customer service. Customer service ini kan sebenarnya kan dia nggak salah ya. Misalnya katakanlah customer service-nya untuk perusahaan televisi parabola gitu.
Yang masang parabola salah, yang diomeli customer service. Sinyalnya nggak kuat, yang diomeli customer service. Jadi itu orang digaji untuk dimarah-marahi, saudara. Dari pagi sampai sore, tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi itu orang kalau udah stres dimarah-marahi terus, ternyata ada stress room. Stress room itu ruangan untuk melampiaskan stres. Aku nggak salah, kenapa aku dimarahi? Gitu. Nanti dibisiki, kamu digaji buat dimarahi, goblok. Jadi, nah, itu benar-benar namanya stress room, itu orang boleh berteriak di situ. Sampai akhirnya biasanya tuh yang stres itu customer service yang baru ya, yang belum sadar kamu tuh digaji buat dimarahi gitu loh. Jadi kalau kamu tuh dimarahi, udah kamu jadi lama-lama dia kuat gitu ya, dimarahi yang bukan salahnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oh, bukan pertanyaan. Banyak ngomong, banyak lupa ya. Setuju lah, sama dengan saya ya kan. Berantem karena beda respon. Oke. Itu yang di-scroll di atas tuh Pak. Ada tuh satu, menjaga stabilitas emosi masing-masing. Oke, ya. Gimana waktu kebakaran datang, Bapak dan Ibu bisa menjaga stabilitas emosi masing-masing dan sama anak-anak tetap rukun. Oke, masih ingat? 2009 yang lalu? Kalau yang waktu kebakaran, saya responnya langsung, Tuhan terima kasih, dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang kalau Tuhan izinkan diambil lagi, palingnya masih ada tanahnya, gitu ya. Kan kebakaran gedungnya habis, tapi tanahnya kan masih ada. Padahal saya dulu ke Jakarta nggak punya apa-apa. Jadi masih punya nilai tanah aja saya bersyukur, itu yang pertama. Lalu kedua nggak ada korban, saya bersyukur lagi, gitu ya. Jadi justru saya bisa mengucap syukur. Dan yang ketiga bukan karena saya gitu ya, karena konslet listrik, berarti kan Tuhan izinkan. Yang repot itu waktu saya dihipnotis, itu saya nggak bisa terima karena itu kesalahan saya ya. Saya rasanya bodoh, bego, kenapa kok mau sampai dihipnotis gitu. Lalu kenapa kok saya ada celah, saya marah memang sama anak saya, karena anak saya ngomong kasar sama pembantu, jadi saya marah sekali, dan itu menyebabkan saya kayak orang agak emosi, mungkin jadi gampang dikena gitu ya. Lalu kenapa saya down-nya tuh agak lama? Karena itu uang buat sekolahin anak saya. Saya nabung bertahun-tahun, karena anak saya mau kuliah di Singapura, itu kan butuh uang banyak. Ya, dan saya udah janji sama dia, kamu mau kuliah jurusan apapun, mama bayarin. Ya, karena selama ini SMP, SMA-nya dia udah dapat beasiswa. Jadi kuliahnya itu tanggung jawab kami deh sebagai orang tua, kamu mau jurusan apapun nanti kita biayain. Karena saya hilang itu duit. Ini anak mau kuliah di mana, saya bingung gitu ya. Masa ditarik balik ke Indonesia? Itu saya stres bener. Dan puji Tuhan tadi Pak Jarod bilang, dia nggak nyalahin saya. Dia malah ajak saya doa. Itu yang membuat saya jadi bisa bangkit lagi. Dan anak-anak juga berdoa bersama-sama. Udah mama, itu bukan salah mama katanya. Ya tetap, tapi agak lama itu prosesnya kalau yang waktu di hipnotis. Tapi kalau kebakaran saya nggak terlalu, karena itu bukan salah saya. itu Tuhan izinkan. Gitu. Itu mungkin dari saya. Ya, bagaimana menjaga kestabilan emosi. Nah, emosi harus dilawan dengan akal, logika. Maka contoh mungkin bukan yang kebakaran, waktu istri saya menghilangkan 400 juta. Itu otak saya langsung berpikir, dia bukan pelaku, dia korban. Jadi logikanya sederhana, dia korban. Masa saya marah sama korban? Kalau dia pelaku, misalnya, Pak, aku habis nipu orang lain. Tak ajar dia kalau dia nipu orang lain ditipu. Dia kan kena tipu. Jadi logika, ya, emosi bisa dikalahkan dengan logika. Apalagi kalau logikanya itu logos sebenarnya, logika firman. Jadi firman itu logikanya Tuhan. Jadi kalau kita tuh banyak sekali baca Alkitab, baca firman, maka logika kita itu akan seperti logikanya Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Urapan Firaun. Ya itu bercanda soalnya urapan Firaun. Muka Firaun, muka Herodes, ya itu seperti tingkah lakunya. Oke. Malam Pak Jarod dan Ibu, saya mau tanya, kalau pasangan mendapat tekanan dari pekerjaan yang sangat intens karena perusahaan keluarga, sehingga setiap hari tekanannya double, bagaimana cara pasangan yang di rumah menghadapinya? Oke. Ya,
tekanan bisa dari mana-mana, baik usaha sendiri, ya, usaha keluarga, atau bekerja sama orang lain, kena target. Nah, itu memang bisa kayak orang linglung, saudara. Kalau saya ingat waktu saya kerja pertama kali, lulus dari IPB tahun 87, lalu saya bekerja di perusahaan dari Amerika, yaitu pabrik makanan bayi, sesuai dengan otak saya, ilmu insinyur saya, teknologi pangan, dan saya kerja di situ. Nah, waktu saya bekerja, atasan saya itu hanya lulusan SMA, sedangkan saya sarjana. Nah, itu membuat saya punya perasaan atasan saya takut tersingkir. Nah, akhirnya dia tuh membuat aneka gara-gara, misalnya kalau ada kesalahan dalam, waktu itu kerjaan saya itu di line produksi, ya, garis produksi, di assembling. Nah, begitu ada masalah mesin, masalah anak, pokoknya apapun masalah yang terjadi, dia itu selalu bilang ke atasannya lagi, itu salah saya, begitu. Jadi, kami sebagai atasan bawahan, pernah waktu itu ditengahi sama GM-nya, dibagi pekerjaan. Jadi ada 2 garis produksi, 2 line produksi, saya bagian ini, gitu. Terus, ketika ada masalah yang bagiannya dia tuh lapor juga bahwa kami sepakat tuker garis produksi. Jadi akhirnya saya sadar, saya itu sedang difitnah oleh atasan sendiri. Wah, itu saya benar kayak orang linglung. Mungkin istri saya masih ingat bagaimana linglungnya saya waktu itu, gitu ya. Jadi, nah ketika kita stres atau pasangan stres, maka tergantung begini. Kalau wanita yang stres, istri yang stres, maka suami harus sediakan telinganya untuk mendengarkan. Tapi kalau suami yang stres, jangan paksa mulutnya bercerita. Karena laki-laki itu kalau lagi stres atau ada masalah, kadang dia pengen menyelesaikan sendiri, atau kalau enggak dia mau me time, atau dia berbicara dengan temannya sesama laki-laki. Kadang ada suami yang stres, merasa bahwa dia bukan orang yang hebat, kalau harus bercerita masalahnya kepada istrinya. Kecuali mereka sudah, atau kayak kami, sudah cukup lama menikah, tinggal bersama selama 30 tahun, sehingga masalah apapun ya kita cerita, ya, tapi tidak mudah mencapai level itu. Maka kalau pasangan sedang stres, kalau dia apalagi tipe-tipe orang yang introvert, ya, melankolik, ataupun dia pragmatik, dia tipe-tipe yang menyendiri, maka berikan dia me time. Tapi kalau dia tipe yang lebih ekstrovert, walaupun dia laki-laki sebenarnya, maka berikan telinga, nggak apa-apa. Mungkin dia pengen bercerita, maka baik-baikin aja, deket-deketin, supaya dengan bercerita, dia stresnya akan berkurang. Jadi memang pelampiasan stres, tiap orang berbeda-beda. Tapi yang berbahaya itu kalau pelampiasan stresnya makan. Nanti malah jadi penyakitan. Jadi lebih baik cari pelampiasan stres yang lain. Bagaimana kalau pasangan selalu melihat kekurangan? Oke. Nah, ini repot, ya. Kita belajar untuk, atau kalau nggak begini, kalau pasangan kita ngelihat negatifnya kita terus, gitu, jangan dibalas saja. Coba balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita mulai memberikan apresiasi pada positifnya pasangan, mengakui sisi positifnya pasangan. Karena sering orang itu ketika merasakan sebuah apresiasi, dia juga akan belajar mengapresiasi. Anak-anak yang nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi, ketika dia besar, dia tidak bisa memberikan apresiasi kepada orang lain. Jadi, mungkin pasangan itu nggak pernah mengapresiasi kita, karena dia nggak pernah merasakannya. Maka coba berikan aja dia apresiasi, sisi positifnya diakui, terima kasih untuk yang dilakukan. Maka ketika dia merasakan, dengar ucapan terima kasih kok enak ya, dia merasakan, ya, maka nanti dia juga akan ketularan walaupun dikit-dikit. Tapi pasti hidup bersama, sikap itu menular. Ya, normalnya, mestinya hidup bersama, sikap itu menular. Ya, ada mungkin bagian sesi pertama cukup? Atau masih ada kelewatan? Kayaknya itu semua tuh Pak udah terjawab. Ya. Jadi di sesi pertama ini udah rampung, baik yang dari Facebook maupun yang hadir di ruangan Zoom ini. Oke Pak Jarod, thank you so much. Bisa lanjut ke materi yang berikutnya, Pak? Oke, lanjut saja, hajar.
Iya, selamat malam. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Rahasia pasangan tangguh pada era-era seperti ini, ya. Kita tahu bahwa era COVID ini membuat banyak industri retail terutama harus tutup, dan ada yang pasang di sosmed, kasihan Bang Ojol sepi, saking sepinya bisa tidur di tengah jalan. Tapi jangan lupa, Bang Ojol ini hanyalah puncak gunung es yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, ada pedagang kaki lima, mungkin nggak punya gadget, sehingga nggak bisa broadcast keadaannya, ada mungkin pedagang oleh-oleh, warung di kafe, dan sebagainya, yang pasti semuanya kena masalah. Kasihan Bang Ojol, menurut saya hanya puncak dari gunung es saja. Nah, sikap kita menghadapi resesi yang tidak tahu kapan akan berhenti. Kita ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan segera berhenti. Tapi kan ada yang bilang kan perkiraan Indonesia ini COVID-nya berhenti akhir tahun. Tapi COVID-nya akhir tahun, dampak ekonominya bisa 3 tahun. Indonesia kalau sekarang saya perhatikan 5 hari terakhir aja, 5 hari terakhir di Indonesia, maka penambahan kasusnya antara 800 sampai 1000. Dan sekarang mencapai 38.000. Kalau data ini ada di Eropa, mungkin saatnya lockdown, sedangkan kita justru saatnya pelonggaran PSBB. Saya tidak tahu apakah Indonesia akan mengambil kebijakan herd immunity, yang akhirnya diserahkan kepada alam, makanya benar-benar kita harus sehat, ya, karena yang di luar yang kena kasus bertambah banyak, 1 hari 1000-an, sementara mal mulai akan dibuka, sekolah akan mulai berjalan. Saya tadi tapping, karena ada gereja yang minta minggu khotbah besok, tak kasih rekaman, nggak mau, gitu ya. Udah, tadi saya ke Citra Garden sana, gitu ya, untuk rekaman di studionya gereja di sana. Lewat pasar, lewat mana-mana, ramenya minta ampun, kayak nggak ada apa-apa. Itu membuat saya makin sadar bahwa, wow, ini bisa-bisa jangka panjang. Kalau ini jangka panjang, kita harus punya stamina. Dan staminanya terutama dalam hal ekonomi. Ya, karena yang rame itu tadi pagi tak lihat di jalan itu ya rame di jalan gitu, bisnisnya belum tentu rame. Maka kita harus menyiapkan otak kita, menyiapkan kehidupan ini. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibrani 13. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita mencukupkan dengan yang ada, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Kalau kita tidak mencukupkan, ya logikanya Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan. Maka kita perlu belajar dengan yang namanya mencukupkan diri. Berapapun kalau dicukupkan cukup. Ketika krisis ini mulai datang, saya mulai ajak istri rapat. Ya, karena akhir tahun lalu, saya barusan menutup perusahaan saya yang namanya Iva Dasyat. Saya punya beberapa usaha, ada animasi, itu kecil-kecilan, ada sekolah yang dipegang istri saya, yaitu sebenarnya malah tadinya semi sosial gitu ya, buat uang saku istri saya. Lalu saya punya Iva Dasyat, MLM dengan 500.000 member, stokis di 230 kabupaten, pegawai kami hampir 300 orang, kantor kami di BSD 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter per lantainya, halaman kantor kami 2 hektar. Dan itulah yang tutup akhir tahun lalu, kami bangkrut karena digital. Dari MLM yang tidak kuat bersaing dengan platform digital. Kami ikut buka platform digital online dan tidak kuat bersaing dengan Alibaba, Lazada, Mall Matahari yang modalnya triliunan. Maka ternyata uang 100 miliar yang saya pikir banyak, dalam 2 tahun habis. Saldo 0. Sampai akhirnya kami punya jatah di bank kan, ada agunan sehingga bisa minus sampai sekian puluh miliar, yang minus itu kami tembus, pentok. Dan akhirnya kami harus memberikan pesangon kepada hampir 300 orang, itu pun puluhan miliar, sehingga cerita kami harus jual beberapa aset untuk bisa menutup semua tanggung jawab. Nah,
Jadi usaha saya yang paling utama tutup akhir tahun lalu. Sehingga akhirnya hanya tinggal malah yang happy holiday yang istri saya pegang. Lalu sekolah diliburkan. Saya mulai mikir nih, kalau sekolah libur, orang tua bayar SPP nggak nih? Untung nggak jadi libur, tapi belajar di rumah. Itu istilah yang lebih baik. Belajar di rumah loh ya, bukan libur, tetap bayar gitu ya. Tapi saya sempat berpikir, cara mengatasi masalah, menghadapi masalah itu harus berpikir, kemungkinan terjelek itu apa? Ya, waktu saya awal Maret kena gejala COVID, ya saya nggak tes karena saya takut sama dokter, takut sama suntik, takut ke rumah sakit, jadi nggak tes. Ya cuma demam, batuk, demamnya tinggi sekali, dikompres pakai es batu, kepalanya belum dingin, dada perut kasih es batu juga selama 5 hari demam. Saya mulai cari makan yang saya sukai, itu tongseng, orang Jawa makan tongseng, lah kok nggak ada rasanya. saya udah mulai takut. Lalu saya pikir, terjelek apa ya? Ya mati udah. Lalu saya bilang, Tuhan kalau saya mati, istri saya jadi janda, ya tapi dia hiduplah, punya rumah, ada happy holiday sekolahan, anak saya udah lulus kuliah. Jadi begitu saya siap mati, saya nggak takut mati. Ya dan akhirnya nggak jadi mati. Jadi kalau mau menghadapi masalah, bayangkan apa yang terburuk. Nah, ini mungkin saya nggak bicara soal sakit ya, ekonomi. Saya mulai mikir nih, usaha saya sudah tutup, tinggal sekolah ini, kalau sekolah ini orang tuanya murid sekolahnya diliburkan pada nggak bayar SPP, gimana nih? Maka saya bilang sama istri, kita rapat. Duit di kamu ada berapa? Duit di saya ada berapa? Oh, sekian. Oke. Kebutuhan bulanan kamu tuh yang untuk guru-guru, pegawai, pembantu berapa sih? Sekian. Kita baru mikir, ternyata nafas kita nggak lebih 3 bulan. Kalau dulu, waktu saya masih punya IFA dahsyat, udah, itu mau 3 tahun tidak bekerja, income 1 bulan bisa hidup 3-4 tahun, saudara. Itu kami sedang berkelimpahan luar biasa, 2009 sampai 2016-17. Tapi ketika usaha yang luar biasa itu tutup, ternyata nafas kami, saldo kami itu nggak cukup untuk, kalau ini krisis berkepanjangan, nafas kami hanya 3 bulan. Maka saya bilang, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita perpanjang nafas. Gimana caranya memperpanjang nafas? Maka hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Maka kita harus hidup nggak pakai gengsi. Ya, hidup ini murah kok. Kalau saya ngalami betul yang namanya hidup ini murah, karena saya berpuluh-puluh tahun jadi orang miskin. Waktu saya kecil gitu, saya bilang, Bu, aku pengen nasi goreng, Bu, pakai ikan asin ya, Bu, ya, gitu. Ibu saya tuh, kan kami biasanya makan tiwul. Ya, tiwul tuh jagung, singkong, begitu-begitu dicampur-campur, ya diambil tepung dari singkong. Tapi kalau saya pengen nasi, nah ibu saya beli beras gitu. Tapi beli berasnya itu yang sudah hancur, namanya menir. Ya. Jadi menir itu beras yang udah hancur, itu harganya bisa 1/5, 1/4 dari beras yang utuh. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, kok berasnya hancur toh, Bu? Lale, menir ini namanya nasi goreng hemat energi, nah. Kamu nggak usah mengunyah. Ini berasnya sudah hancur, tapi isinya sama, ya. Ini paket murah. Lah ikan asinnya mana, Bu? Ya ibu juga beli yang sudah hancur. Jadi beli ikan asin yang sudah hancur itu harganya murah. Ya penting kan rasanya ada, gitu kan. Itu 3-4 kali ibu saya beli ikan asin yang hancur, yang kelima malah yang jual kasihan. Jadi udah disediain dibungkus ini, Bu, gitu. Saya ini berpuluh-puluh tahun jadi orang miskin. Jadi ngalami yang namanya hidup sederhana. Nah, di tengah resesi seperti ini, saya berharap ya, puji Tuhan kalau Anda tidak terkena dampak. Tapi seandainya terkena dampak, maka mungkin ada baiknya kita mulai siap-siap untuk hidup di bawah level yang selama ini. Jadi kita menurunkan gaya hidup kita. Kalau tadinya kita minum kopi yang 1 gelas 25.000, 50.000, bahkan mungkin yang selera tinggi yang 100.000, kenapa nggak yang 2.000 aja? Pasti bisa, saudara. Jadi Anda beli kopi asli, kopi tubruk yang dari Gayo, dari Aceh, dari Bali, dari Toraja, kopi bubuk asli itu paling 1 bungkus cuma 70.000. Itu bisa untuk 15 gelas. Ya. Wah, nggak keren dong, Pak. Ya beli aja gelas Starbucks, diisi tubruk gitu kan. Kerennya dapat, harganya murah. Jadi hidup ini murah, saudara, betul murah. Murah bener, hidup ini murah. Saya dulu waktu bisnis lagi hebat-hebatnya ya.
istri saya itu bilang begini, kamu tuh pengusaha, kamu hamba Tuhan, ya, kantornya aja besar begitu, ya, beli nih batik, gitu ya, tak lihat tuh batiknya yang ditunjukin sama istri saya di mall, gitu ya, wih 4 juta saudara, kenapa? Batiknya sutra, waduh, satu baju 4 juta, berarti kalau beli 10 biji berapa nih 40 juta ya, sudah kebayar juga saudara, 40 juta, perpuluhannya lebih daripada itu. Tapi saya pikir aduh kemahalan ya, saya pikir baju kok 4 juta, itu enggak gitu ya. Saya 2 juta itu saya bawa ke Tanah Abang, ternyata dapat 1 losin. Contohnya mana Pak Jarod? Ini jadi hidup ini murah saudara, yang mahal itu gengsinya. Dan dengan baju yang losinan itu saya tuh berani itu kemarin waktu itu dipanggil sama Mary Riana muncul di Metro TV gitu ya. Saya pakai baju murah, sepatu murah, sedang yang itu ya lolos aja itu tuh kenapa? Karena mereka kan mau panggil saya bukan karena baju saya gitu. Saya yakin aja gitu. Mungkin karena mereka dengar kali ya Pak Jarod ini pengusaha sukses, jadi untungnya orang kaya itu pakai baju murah dikira baju mahal. Orang miskin pakai baju mahal dikira palsu. Ini Bu Indri pakai mutiara palsu pasti semuanya mengira asli, saudara ya kan? Orang diberkati ya gitu. Makanya Bu Indri beli mutiara itu yang palsu aja Bu. Orang pasti ngira asli semuanya Bu. Coba Anda orang miskin pakai mutiara mahal-mahal, ya dikira palsu. Nasib saudara ya. Nah, maksud saya nih kita nih perlu menurunkan hidup ini sederhana. Kenapa? Kita berjaga-jaga seandainya resesi ini panjang, ya. Maka kita perlu langkah seperti itu. Bagian kita belajar mencukupkan dengan yang ada, Tuhan memberikan kekuatan. Kan Ibrani tadi berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada, maka aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Bagian kita mencukupkan dengan yang ada. Berapapun kalau dicukupkan cukup. Ya kita 1 tahun 300 juta enggak cukup, ya, sepatunya 30 juta, bajunya 40 juta. Gimana kalau kita turunkan standar kita? Pasti bisa. Ya, hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Kalau gengsinya disalib, udah mati. Ya, yang hidup tinggal Tuhan Yesus. Yang dalam kita, maka hidup ini akan murah sekali. COVID-nya masih berputar, buminya apalagi. Ini bagi saya harapan sebenarnya ketika bumi masih terus berputar. Apa harapannya? Amsal berkata bahwa orang yang rajin menjadi kaya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, hari-hari ini kita hidup dalam masa yang susah, tapi menurut saya bagi orang yang rajin dan rendah hati. Rendah hati itu sampai mau melakukan apa saja. Supaya ketika ada apa saja yang dilakukan, ketika COVID nanti berhenti, maka itu akan menjadi yang diberkati Tuhan. Oke, saya masih berdoa ya. Sekali lagi saya berdoa, Bapak Ibu tidak terkena dampak secara nyata. Tapi mungkin saya akan berbicara pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang misalnya sampai kena PHK. Tadinya manajer, sekarang nggak punya pekerjaan. Tadinya supervisor, nggak punya pekerjaan. Anda harus cukup rendah hati untuk mau melakukan apa saja. Saya kasih contoh yang praktis untuk melakukan apa saja. Tadi saya katakan bahwa orang rajin akan diberkati, lalu tidak semua orang sebenarnya rajin, ya, dan mau melakukan apa saja. Contohnya, dunia ini kan terus berputar. Maka selama dunia berputar, manusia tetap makan, mulutnya tetap mengunyah, maka kebutuhan pokok adalah pasti bisa dijual. Nggak mungkin omsetnya turun. Kebutuhan pokok. Kebutuhan makan, mungkin kalau bagi ekonominya yang menengah ke atas, mereka masih beli camilan. Kalau yang menengah ke bawah, ya mereka betul-betul hanya beli kebutuhan pokok. Yang pasti juga sabun tetap dibeli, tapi mungkin kalau ini berlangsung terus, krisisnya sampai 1-2 tahun, ada kemungkinan beberapa bulan ke depan, beberapa level ekonomi tertentu sudah tidak bisa beli sabun bermerek. Maka itulah saatnya industri rumah tangga
sabun tanpa merek, sabun cair, sabun liter, mungkin akan hidup. Jadi maksud saya begini, dalam kondisi seperti ini, maka setiap keluarga harus survive. Inilah saatnya segala sesuatu itu berpusat pada keluarga. Gereja mula-mula itu ibadahnya di rumah-rumah. Lalu gereja berkembang menjadi seperti entertain business, lightingnya bagus, gedungnya bagus, cari pendeta lucu, artis terkenal, yang datang banyak. Corona datang, membuat gereja kembali pada gereja mula-mula, beribadah di rumah-rumah. Jadi sebelumnya ini kita tidak normal. Corona datang menormalkan gereja, memperkuat gereja rumah-rumah. Tadinya kita ini gila kerja, nggak pernah pulang ke rumah. Corona datang, akhirnya bapak-bapak di rumah. Jadi mungkin ada sisi baiknya menormalkan keadaan. Tadinya ini banyak konglomerasi usaha, maafkan saya kepada para konglomerat, tapi mungkin ada ketidakadilan ekonomi. Tapi lewat corona ini, maka industri rumah akan hidup. Skala mikro, kecil-kecil akan hidup. Maka bagaimana pemberdayaan jemaat, bagaimana setiap keluarga yang rajin, yang malas mati, tapi yang rajin akan hidup, asal mau apa saja. Mungkin saatnya saat ini yang selama ini bapaknya jadi manajer kena PHK, ibunya selama ini nggak diberdayakan, ternyata bisa bikin cakwe, bisa bikin bika ambon, bisa bikin nasi pecel, bisa bikin gedok, apapun yang bisa dibuat, ditawarkan. Nggak usah mikir bikin platform menjual secara digital, platform gedok, nggak usah saudara ya. Pakai Instagram dan WhatsApp aja, jual ke komunitas. Skalanya sekali lagi skala mikro. Tapi untuk itu saya yakin kalau mau hidup, satu keluarga pasti bisa hidup dengan usaha skala mikro. Setahun, 2 tahun selama masa pandemi, sampai kita expert gedok, yang satu expert sabun, yang satu expert jadi pembicara, satu expert keluarga, satu expert nulis buku, pada bidang masing-masing yang memang potensinya yang ada di dalam dirinya. Karena sekarang ini kita hanya bisa bekerja dengan apa yang ada di dalam kita. Yang di luar kita perusahaan tutup, yang di luar kita jaringan nggak ada lagi, maka yang di dalam. Nah, tapi harus mau melakukan apa saja. Contoh, ibunya mungkin bikin usaha tempe, bikin usaha masakan. Bapaknya gengsi dong mau nganter, wong dia ini dulu manajer kok sekarang nganter-nganter makanan. Udah Pak, anterlah Pak ke tetangga. Ini deket kok satu komplek. Ini skala industri rumahan. Akhirnya Bapak sang bekas manajer yang kena PHK itu nganter-anteran pesanan. Ini istrinya jual ke teman-teman arisannya, bapaknya nganter. Wih, begitu bapaknya yang nganter, tahu nggak yang terima makanan? Yang terima makanan malu loh. Wih, bapak sendiri yang nganter. Aduh, sampai saya malu. Gitu, karena malu beli tambahan lagi. Ya kan? Tapi yang menarik bukan beli lagi, saudara ya. Begitu bapaknya pulang, ibunya panggil suaminya. Pak, kamu tuh kan supervisor, kena PHK. Kok kamu tuh gengsi? Lah sebelah aja Pak manajer nganter makanan. Sikap itu menular. Sikap itu menular. Orang yang rajin, optimis, antusias. Ini sikap akan ditularkan. Industri rumah akan bangkit. Ekonomi mikro akan bangkit. Secara real dan praktis, ekonomi keluarga bangkit. Nah, apa harapan saya? Ada harapannya. Yang saya dapatkan, pengertian yang saya dapatkan. Dari ekonomi mikro ini, kenapa hidup? Tapi harapannya adalah, Pak, kalau semuanya melakukan kan, nggak mungkin melakukan yang sama. Karena tidak semua orang itu punya potensi yang sama, bakat yang sama. Tapi yang satu punya usaha bikin sayur, yang satu saya aja kadang ditawari orang tadinya nggak pengen, Pak Jarod mau beli durian nggak gitu. Waduh, ini kasihan juga nih jemaat. Dan memang juga lagi ya memang doyan durian juga sih. Tapi saya diabetes, tapi saya ingat dokter bilang ya 1 hari 1 nggak apa-apa lah. Durian itu banyak metilfolatnya untuk proses methylation. Wah sudah, jadi Anda untuk hanya butuh rajin. Jual durian nggak perlu punya durian, orang lain punya durian, kita yang jualan. Jadi cuma ngambil dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan sekarang ini semangat membantu itu luar biasa. Di berbagai gereja saya menjumpai orang-orang yang misalnya, Instagramnya followernya 100.000, 50.000. Wah dulu Pak titip satu gambar ini, 2 juta. Kalau video singkat 5 juta. Sekarang ini banyak orang-orang itu mau gratis. Ya, saya pun juga kalau itu jemaat teman tetangga, Pak tolong Pak diposting di tempatnya Bapak. Oke sini, mana captionnya? Tak tempel. Kenapa? Ini semangat berbagi lagi justru timbul. Ada hal yang baik yang muncul gara-gara corona satu ini, saudara ya. Industri rumah tangga, ekonomi rumah tangga. Nah,
Bagian kita, Ibrani tadi, mencukupkan yang ada. Bagian Tuhan memberi kekuatan. Mazmur pasal 1, bagian kita rajin. Bagian Tuhan memberkati. Kita lanjutkan satu poin lagi sebelum tanya jawab. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Yakub bekerja 7 tahun, nggak dapat gaji, nggak dapat komisi, nggak dapat saham, cuma dikasih makan. Ini akan sama dengan kita mungkin. Kalau karena sesuatu terjadi, kita harus bekerja hanya cukup untuk makan. Nggak bisa nabung, nggak bisa apa-apa. Dan Yakub punya masa 7 tahun itu kerja hanya cukup untuk makan. Maka kalau saudara usaha lagi dari bawah, usaha kecil-kecilan, industri rumah tangga hanya cukup untuk makan. Jalani dengan antusias, jalani dengan rajin. Kenapa? Mazmur 1 berkata tadi, apa saja yang diperbuatnya Tuhan bikin berhasil. Tuhan bisa membuat berhasil dari pekerjaan apa saja. Industri apa saja, Tuhan bisa bikin berhasil. Nah, kita lanjutkan dulu contohnya Yakub. Yakub bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari karena semangatnya, karena cinta. Cinta membuat orang bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari. Cinta membuat orang bergairah bekerja. Sampai akhirnya 14 tahun. Yakub bekerja pada pamannya bernama Laban. Dan tahun yang ke-15, Yakub diberkati luar biasa. Saya anggap begini. Saya anggap yang panjang dah, 2-3 tahun ini krisis. Virusnya mungkin berhenti 1 tahun, dampak ekonominya 2-3-4 tahun. Kalau kita tekun dengan industri rumah tangga, saat ekonominya normal, keadaannya normal, itulah kairos Tuhan. Kita sudah expert selama 1-2 tahun, apalagi zaman sekarang milenial. Anak-anak belajar segala sesuatu dengan cepat sekali. Mungkin kairos Tuhan tidak butuh 7 tahun. Tapi yang jelas begitu ekonominya pulih, setiap kita sudah punya industri rumah tangga yang siap dilipat gandakan. Bahkan mungkin tidak nunggu ekonominya pulih. Saya sekarang ini bertemu dengan saudara sepupu saya, ya. Dia panggil saya Tulang, karena ini sepupu saya ini Jawa, menikah dengan orang Batak. Jadi dia punya anak, ponakan saya manggil saya Tulang gitu. Ya kan? Wah, ini saya jualan sambel gitu, lagi coba-coba. Gitu. Udah, ada fotonya nggak? Ada videonya? Emang kenapa? Tak posting di Instagramku. Kamu bisa kirim ke luar Jawa nggak? Atau ke Kelapa Gading? Wah, nggak bisa Tulang, ini cuma yang deket-deket aja. Ya udah, nanti aku bikin captionnya hanya untuk daerah di sekitar tinggal kamu ya, gitu. Habis diposting, besoknya dia cerita, Tulang, dapat order 50 paket, puji Tuhan. Gitu. Wah, setiap hari dia WA saya, wih, booming. Waduh, sekarang ini baru 2 minggu, itu kalau WA ketawa-ketawa, aduh Tulang, ini kayaknya PSBB lebih baik daripada dulu, dagang sekarang lebih rame bagi yang rajin, bagi yang males ya susah ya. Kalau saya khotbah aja lebih rame sekarang. Setiap hari nggak ada yang kosong, saudara. Setiap hari Zoom terus, saudara. Aduh, hari Minggu itu bisa 5-6 gereja, saudara. Waktu zaman dulu mana bisa, saudara. Kemarin hari Minggu itu paginya di Perth, Australia, saudara. Jam 7, jam 8-nya Surabaya. Jam 12-nya di Jakarta, malamnya di Medan, bro. Di mana lagi dalam satu hari bisa 3 berdua, saudara. Ini kalau terus-terusan begini, mungkin saya di khotbah 1 hari bisa 5 kali. Ini tadi pagi udah tadi siang udah 1 sesi, saudara. Jadi, waduh, memang bagi yang rajin ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitanya harus rajin. Ya, kita harus rajin dan punya sesuatu. Kalau kita tidak punya sesuatu, ya apa yang mau dibagi? Karena itu kita belajar untuk mau mengerjakan apa saja, karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kairos Tuhan tiba, maka bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Bagian Tuhan apa dong? Memberkati dan berlipat gandaan. Saya yakin dengan rajin, dengan tidak gengsi, dengan cinta, itu akan membuat pasangan, tim kerja, kongsi, apapun
kita akan kuat menghadapi krisis ini. Yang nggak kuat itu kan kalau kita nggak sanggup hidup yang selama ini kita di level tinggi. Kita biasa makan, minum, baju yang mahal-mahal, tiba-tiba murah, kan mukanya ditaruh di mana, Pak? Ya taruh di situ aja lah, tutupi aja mukanya pakai helm. Coba kalau kita, ya mari kita belajar untuk hidup apa adanya. Ya, kita masuk lagi ke tanya jawab. Ya, di kolom komentar Pak Jarod sudah ada 2 pertanyaan di situ. Pertanyaan terakhir, 2 terakhir. Oke, ya. Pak Jarod, saya pernah melihat 2 fenomena yang berbeda. Ada orang yang hidupnya diawali dengan serba kekurangan, itu dia saya, ya. Dan saat ini berkelimpahan, amin, saya lagi. Namun tidak merasa takut kehilangan, pasti, karena dulunya nggak punya apa-apa. Di sisi lain ada yang awalnya serba kekurangan dan saat ini berkelimpahan, namun sangat takut kehilangan. Wah, ini perlu ketemu saya. Dan tidak merasa puas, wes. Apa yang membedakan kedua orang ini? Itu yang satu pasti saya itu. Ya, yang satu sama-sama awalnya kekurangan, ketika kelimpahan dia takut kehilangan, takut balik kayak dulu lagi. Bahkan ada yang dulunya kekurangan, begitu kaya pelitnya minta ampun, takut kehilangan, takut balik miskin. Apa yang membedakan? Ada pengalaman nggak? Kalau saya pengalamannya justru ketika kehilangan besar itu ya baik di kebakaran ataupun kalau waktu kebakaran saya justru bersyukur karena dulu nggak punya, tadi saya sudah sempat singgung, tahu-tahu Tuhan kasih, tahu-tahu Tuhan minta lagi ya sudah gitu ya, atau masih ada sisanya gitu. Jadi saya bersyukur untuk sisanya. Ya, tapi kalau yang setelah ke hipnotis itu sekarang saya kalau ada ketipu atau hilang atau rugi, sudahlah ini bukan milik saya, milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ya sudah gitu. Tapi kalau ada yang Tuhan izinkan saya kelola dengan baik. Tapi kalau Tuhan izinkan hilang ya sudah. Ya. Jadi apa yang membedakan hubungan kita sama Tuhan ya? Kalau hubungan kita sama Tuhan dekat, kita tahu semua itu dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, ya kita tetap percaya kok. Buktinya sampai hari ini saya survive. Buktinya sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Jadi apa yang membedakan hubungan kita sama Tuhan? Iya, jujur tidak mudah sih kehilangan ya. Apalagi ya kalau saya mungkin kan sekarang ini langsung pada kesimpulan ya. Di mana Bapak Ibu melihat saya bersukacita, antusias, berseri-seri, kehilangan, dan tetap bahagia. Tapi itu sebenarnya kesimpulannya, ya ada proses. Nah, cuma memang ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya pendek. Waktu saya kebakaran, itu terus terang pendek sekali. Bahkan hari itu kebakaran, itu dalam 2-3 hari, itu bukan cuma bangkit sih. Karena saya begini, waktu rumah saya kebakaran, itu rumah itu juga menjadi yayasan dan ada aulanya. Semuanya terbakar kecuali aula. Dan hari ini terbakar, besok itu saya mengumpulkan kira-kira ada 50-60 guru-guru TK se-Indonesia di tempat saya. Tapi karena kantornya terbakar, agenda saya terbakar, siapa datang naik pesawat apa terbakar, semuanya datanya habis. Jadi kami juga tidak memberitahu kepada tamu-tamu yang datang besok, bahwa kami kebakaran, ya. Jadi itu seru itu karena ada yang marah-marah gitu. Kenapa kami belum dijemput? Kami di Terminal 1. Ya, tunggu ya sopir nanti ke sana. Saya bilang sopir saya, kamu Terminal 1 dulu. Saya udah nunggu Terminal 2. Wah, itu pokoknya hari itu udah habis kebakaran, ada polisi, garis polisi dimarah-marahin lagi sama orang. Itu kita dimarah-marahin ya diem aja, tamu kita jemput, kita bawa ke lokasi. Lalu mereka bilang, "Pak, kita pertemuannya di mana?" Singkat cerita, kita cari tempat sewaan, ada tempat sementara, lalu aula yang satu itu makanya kenapa saya mau cabut garis polis lain, ada satu ruangan yang saya masih bisa manfaatkan, jadi serba darurat gitu. Tapi itu tamu-tamu itu datang itu baru tahu kita kebakaran itu, baru yang tadinya marah-marah itu sampai nangis-nangis minta ampun. Wah, nah, pokoknya seru banget tuh acaranya. Nah, itu prosesnya saya ingat. Ketika kami kebakaran itu singkat sekali saya bangkitnya. Yang terus terang saya agak lama itu waktu bangkrut.
itu benar-benar kami tunda. Jadi sebenarnya MLM itu sunset 2014-2015. Itu kami sudah mulai, kalau tadinya untungnya luar biasa, saya bilang, itu kerja sebulan bisa hidup 3 tahun. Itu mulai nyungsep 2014-2015. 2017 itu sebenarnya semua profit sudah tergerus untuk investasi portal online. 2018 itu kami udah megang-megang, karena ternyata bisnis online itu bakar-bakar duitnya luar biasa. Jadi sebenarnya 2018 itu kami sudah rugi. Dan kami butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya mengambil keputusan menutup. Kenapa? Saya tidak siap mental untuk diomongi orang, perusahaannya tutup. Karena sebelumnya perusahaan ini kayak kebanggaan, pride kami. Kalau kami reuni, misalnya alumni Astra, karena dulu saya di Astra, boleh dikatakan yang sukses dan perusahaannya skala nasional, boleh dikatakan dari orang profesional, direktur, CEO, yang keluar buka usaha sendiri, data melaporkan hanya 10% yang berhasil, karena dia hebat sebagai marketing, ternyata lemah di accounting. Jadi ketika orang itu sukses sebagai seorang CEO, sebagai seorang direktur, belum tentu sukses waktu usaha sendiri. Yang sukses usaha sendiri itu kebanyakan bapaknya pedagang, anaknya dagang. Nah, itu sukses malah 90%. Nah, maka itu seperti kebanggaan yang kalau saya harus tutup perusahaan, itu terus terang saya tidak siap mental. Padahal keuangannya makin ditunda, 1 bulan menunda saja, itu operasionalnya miliaran. Sehingga akhirnya benar-benar sebenarnya kami itu waktu saat tutup itu udah minus. Nah, itu tidak mudah. Jujur, itu proses yang tidak mudah. Cuma memang tidak kelihatan dalam arti ya orang taunya saya ini nggak ada sedihnya gitu. Tapi ya, soalnya kalau nangis nggak direkam. Ya, jadi kami pernah sedih, kami pernah stres gitu ya. Bahkan istri saya aja nggak tahu kalau saya stres gitu ya. Pokoknya tahu-tahu kadar gulanya naik aja, kan saya punya diabetes. Jadi kalau lagi gembira, tenang, gulanya bagus gitu ya. Makan teratur, olahraga teratur, gulanya tinggi, diam-diam lagi stres. Cuma saya nggak mau berbagi stres. Jadi ya taunya pokoknya gulanya tinggi. Jadi itu terus terang tidak mudah ya, bagi kami tidak mudah kehilangan. Kalau ada orang yang tadinya kekurangan, lalu akhirnya takut kehilangan, itu saya paham. Karena memang sebenarnya miskin itu tidak enak sih. Ya, hidup miskin, dihina orang. Ya, saya kalau ingat tahun 90 itu saya ke gereja itu pulang gereja cari tebengan, naik bus saja kita hemat. Ya, jadi diaken yang punya mobil gitu. Saya waktu itu punya teman namanya Pak Hadi David, dia punya rumah di Bintaro. Saya sebagai berdua menjadi guru sekolah minggu di pinggir kuburan Kuningan Jakarta itu ada rumah bedeng, kami tinggal di situ 450.000 untuk 6 bulan. Pinggir kuburan Kuningan Jakarta, sekarang udah kegusur itu perumahan. Nah, tahun-tahun 90 itu saya diajak ke Bintaro oleh seorang diaken di gereja. Itu saya masuk Bintaro itu kayak bilang sama istri, kayak masuk surga ya. Lihat rumahnya bagus-bagus gitu. Jadi makanya terus terang juga sebenarnya kehilangan itu menakutkan sih. Maka sebenarnya kami juga tidak mungkin kehilangan habis-habisan karena ada rambu-rambu kehati-hatian. Jadi contohnya istri saya bikin rambu-rambu begini. Kamu bisnis boleh, dagang boleh, tapi rumah yang sudah ada tidak boleh diagunkan. Sehingga kalau toh akan habis, maka habis yang di rekening perusahaan. Tapi yang sudah menjadi aset, itu komitmen kita bersama untuk tidak diagunkan menjadi sebuah gambling bisnis berikutnya. Jadi sebenarnya ada yang kami jaga supaya kehilangan itu nggak sampai habis-habisan. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Jarod, saya bertanya lagi, ya ini dalam bahasa Inggris ya, ini COVID adalah panggilan untuk kita semuanya, termasuk untuk tidak terluput juga untuk gereja, bahwa perubahan apa yang Bapak pikir gereja harus adopsi pasca COVID ini, sehingga gereja harus lebih baik mempersiapkan untuk problem global berikutnya. Ya, ini COVID ini sebenarnya menurut saya latihan, ya, latihan bagi gereja. Kayaknya masa aniaya lebih susah lagi dah, masa antikris lebih susah lagi, dan masa aniaya, masa antikris, saya tidak tahu GGA ini ikut dogma yang mana. Ya, yang pasti gereja itu macam-macam dogma. Misalnya GBI,
Saya di GBI, ya. GBI ini percaya, oh kita yang layak diangkat dulu, ya, pengangkatan, baru ada aniaya. Tapi saya ini senang dengan Bapak Rohani yang membuat saya lahir baru, yaitu almarhum Yeremia Rim. Kak Yer itu dulu ngajari kita tuh masuk aniaya. Lalu kita berdebat, Kak Yer, kalau kita hidup sungguh-sungguh, kita suci, kita militan, kita layak dong diangkat. Ya, kalau layak diangkat ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu Tuhan berpikir kamu layak memimpin yang tertinggal. Kamu imannya hebat, leadership-nya kuat, antusias, optimis. Tuhan mungkin mikir kamu kayaknya diperlukan untuk memimpin yang tertinggal. Saya garuk-garuk kepala, saudara. Lalu saya debat lagi Kak Iyar. Tapi kenapa Kak Iyar mengajarkan kita masuk aniaya? Dia bilang begini, Jarod. Kita siapkan jemaat siap mengalami aniaya. Kalau ternyata tidak, mereka akan bersyukur. Daripada kita ajarkan mereka tidak masuk aniaya, taunya masuk, mereka murtad semuanya. Waduh, bener juga ya, lebih baik diajari begitulah. Maksud saya itu begini, kalau kita punya konsep yang masuk aniaya, maka sebenarnya COVID ini latihan kecil, gitu ya. Itu kalau dihubungkan dengan masa akhir zaman. Tapi kalau nggak dihubungkan, ya dihubungkan dengan ramalan akan ada COVID kedua yang lebih ganas segala macam, maka kalau saya itu mikirnya begini, yang tidak terlalu jauh, ya, apa yang saya harapkan dengan gereja setelah COVID ini? Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksudnya, yang pasti menyempurnakan gereja. Tapi gereja sempurna itu juga gereja seperti gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula itu pusat kegerakannya ada di rumah-rumah, pada keluarga-keluarga. Tapi dulu kita nggak konsentrasi pada gereja keluarga, bahkan termasuk gereja-gereja yang awal-awalnya dulu, termasuk misalnya Kak Yer gitu ya. Dulu kan itu tahun 85 86 itu ada kegerakan namanya kegerakan gereja rumah. Lalu gereja sel. Lalu redup, hilang lagi. Coyonggi berkembang luar biasa. Wah, semua orang Indonesia belajar ke Korea, belajar sel group. Lalu Korea sendiri, Coyonggi sendiri, sel grupnya nggak sekuat yang dulu, dan jemaahnya berkurang banyak sekali. Jadi, padahal sudah terbukti lewat sejarah, ketika komunis mengambil konsep sel group, mereka berkembang. Ketika khilafah mengambil konsep sel group, mereka memuridkan secara radikal. Jadi pemuritan atau sel group adalah sistem Alkitabiah. Kegerakan di rumah-rumah adalah Alkitabiah. Gereja di rumah-rumah bukan cerita di Alkitab, tapi pola. Nah, kita sudah pandemi PSBB selama 3 bulan. Kalau Charles Duhigg mengajarkan power of habit, 3 bulan itu harusnya sudah membangun kebiasaan yang akan menjadi kebutuhan. Maka harapan saya sebenarnya, nanti kalau PSBB ini dicabut dan kita ibadah raya kembali untuk celebration, untuk perayaan, untuk fellowship besar, maka harapan saya ibadah rumah yang sudah dibiasakan ini tetap terus dijalankan. Tapi kalau kayaknya pada belum dijalankan nih, mungkin saya akan doa, Tuhan, perpanjang coronanya dulu Tuhan, karena mereka belum terbiasa ibadah di rumah-rumah. Jadi mungkin saya akan berdoa, Tuhan, tolong perpanjang coronanya banyak-banyakin lagi, biar orang pada beribadah di rumah-rumah, sampai jadi kebiasaan. Nah, kalau saudara nggak setuju dengan doa saya, ayo kita biasakan doa di rumah, nggak usah diperpanjang, kita sudah terbiasa. Tujuan Tuhan untuk gereja, salah satunya, pasti banyak. Pasti tujuan Tuhan untuk gereja itu banyak, tapi saya sebagai orang yang concern pada keluarga, saya yakin sekali tujuan Tuhan adalah membuat gereja kembali pada gereja mula-mula dengan pusat kegerakannya ada di rumah-rumah. Itu keyakinan yang saya yakin. Ya, kalau punya keyakinan berbeda, ya tidak ada apa-apa. Tapi saya punya keyakinan itu, saudara ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, saat ini yang work from home sudah diminta work from office. Namun karena saat ini kondisi saya sedang hamil, wah rupanya PSBB bikin ibu hamil ya. Haleluya, berarti mesra selama PSBB. Cinta berkembang, anaknya lahir. Oke. Namun karena saat ini saya hamil, suami saya tidak mengizinkan untuk bekerja karena saya dan suami bekerja di rumah sakit yang menjadi second liner rujukan. Saya sempat berpikir tidak enak dengan atasan saya karena karyawan yang lain bahkan sedang hamil juga masuk.
Sebaiknya gimana respon saya? Suami saya berpendapat jika saya kena COVID, pasti resikonya lebih tinggi. Waduh. Ya, ini saya nggak terlalu pinter kalau soal kesehatan nih, pengaruhnya pada janin bagaimana dan sebagainya. Ya, memang kita sebagai istri, ibu sebagai istri tunduk kepada suami, sebagai anak buah tunduk kepada atasan. Wah, ini kalau menurut saya nggak, dari sisi medis saya tidak bisa memberikan sebuah saran bagaimana apakah pengaruhnya pada janin. Tapi sebagai keluarga, memang istri itu tunduknya pada suami. Tapi tentu akan ada resiko pada pekerjaan. Ya, jadi mungkin kalau bisa dicari jalan tengah dalam arti begini. Ya kalau orang sekarang bekerja pun kan pakai SOP ya, standar yang lebih. Nah kita ikuti bahkan mungkin extra mile lebih ketat lagi daripada yang seharusnya. Misalnya begitu. Menurut saya itu bisa ada jalan tengah. Karena sebenarnya juga kayak dari sisi yang hati-hati, banyak sekali yang hati-hati banget. Tapi ya kalau dipikir-pikir juga sebenarnya secara positive thinking-nya, begini sih, saya juga nanya orang, Pak, nanya ke dokter, kenapa sih sekarang ini Indonesia tiap hari nambahnya 1000, banyak banget gitu. Ya karena memang belakangan ini dalam 3 minggu terakhir ini ternyata jumlah yang dites itu makin banyak. Jadi penambahan jumlah itu juga karena yang dulu kan yang dites itu nggak sampai 200.000. Maka Indonesia yang terkena itu 18.000. Di Amerika dalam waktu yang sangat cepat mengetes 18 juta penduduknya. Maka yang terkena hampir 2 juta, 10%. Jadi kalau Indonesia selama ini sedikit, itu karena memang nggak dites. Atau yang dites sedikit banget. Ya, cuma 200.000. Makanya di Afrika itu ada yang Anda lihat di daftar gitu, wih, nggak kena nih gitu. Bukan nggak kena, nggak dites. Jadi kalau di Indonesia ini sekarang naik nih, tiap hari ribuan, 800, 1.000, 8.000, karena memang banyak yang dites. Tapi kalau banyak yang dites, dampaknya apa? Persentasi kesembuhan itu menjadi tinggi, dan persentasi kematian jadi rendah sekali. Makanya di Amerika itu angka kematiannya sedikit sekali. Karena tesnya masif, maka yang meninggal bahkan mungkin sekitar 1-2% saja. Sedangkan Indonesia masih 5-6%. Tapi begitu yang dites tambah banyak, maka ternyata juga sebenarnya banyak banget orang itu OTG. OTG itu tanpa gejala. Kalau tanpa gejala artinya apa? Ya virus itu nggak sakti-sakti banget. Banyak orang kena nggak ada gejalanya gitu kan? Atau berarti kita tuh hebat banget. Imun kita banyak orang Indo imunnya kuat banget. Begitu dites ternyata positif, masuk pasien, tapi sembuh. Jadi kalau kita berpikir ya secara positif ternyata imun kita lumayan kuat. Bahkan kemarin Pak Daniel Alexander bercerita, di Nabire itu dites cukup banyak, belum ada satu orang penduduk Papua pun yang positif. Yang positif itu yang pendatang dari Jawa. Jadi kan memang ada beberapa orang atau suku yang memang kita nggak tahu kenapa, tapi de facto imunnya cukup kuat. Nah kalau Indonesia ini sebenarnya dengan 270 juta itu sekarang dengan 38.000 pun juga sebenarnya persentasinya masih kecil. Jadi mungkin ini dari satu sisi gitu ya, kita harus hati-hati sekali dengan SOP kesehatan, tapi dari satu sisi juga mungkin kita tidak perlu ketakutan ya. Yang penting selama kita jaga kesehatan, maka mungkin kita berani beraktivitas. Saya kemarin juga tadinya apalagi pernah kena gejala gitu ya, ada unsur ketakutan. Kalau dulu tes sekalian positif malah yakin kebal, tapi karena nggak tes jadi ya. Tapi begitu kemarin nyoba syuting di MNC udah 2 kali ya, ke MNC TV. Begitu saya syuting begitu ya begitu saatnya syuting cabut ke maskernya gitu. Cabut masker ngobrol lupa deh deket-deketan. Jadi sempat beberapa waktu itu kayak lupa kalau ada, jadi begitu ya nggak ada apa-apa, pergi lagi syuting lagi nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya saya tuh sekarang syuting keluar rumah saya udah 4 kali gitu ya. Ya ternyata ya puji Tuhan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi itu membuat kayak takutnya mulai makin hilang. Jadi ya ibu dirundingkan aja dengan atasan dan dengan suami. Pertanyaan terakhir. Oh bukan pertanyaan, waktunya 15 menit lagi. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak Jarod, ini ada pertanyaan masuk dari Facebook, ya. Jadi saya bacakan ya, Pak. Ya. Mohon izin bertanya jika waktunya ada dari Pak Bing.
pada saat suatu area alami kemunduran ekonomi, saya lihat ada orang-orang yang dapat memanfaatkan situasi sulit menjadi sukses. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Bapak yang telah melewati siklus suatu usaha, apa advice Bapak dalam hal cara mengidentifikasi momen? Ya, maksudnya momen yang bagaimana itu? Untuk bisa menjadi opportunity usaha. Misalnya, ada teman yang menyampaikan bahwa kita coba menjadi solusi untuk problem orang-orang yang mengalami hal sulit dalam hidupnya. Ya, jadi mana momen yang bisa dijadikan opportunity, ya. Misalnya selain sikap, logika, emosi yang mesti terkontrol serta iman yang mesti dipercaya. Setiap masalah adalah peluang. Setiap masalah adalah tantangan. Setiap masalah adalah sebenarnya opportunity, tak peluang. Jadi sekarang ini di mana-mana tutup, orang susah beli barang, ya, jual barang menjadi opportunity. Jadi setiap masalah itu adalah peluang dan kesempatan. Yang penting kita rajin dan mau melakukan apa saja. Jadi kita memang sebenarnya ya tentu selain doa dan berkat ya, tapi kita bisa melihat yang pasti. Tapi kebutuhan itu tentu kebutuhan yang realistis ya. Kalau sekarang ini kan misalnya tiket ya pasti jualan tiket nggak laku gitu ya. Tapi kalau makanan, makanya saya bilang makanan, kebutuhan pokok udah pasti laku. Ya, karena orang nggak bisa berhenti makan. Sekuat-kuatnya puasa dengan minum gitu 40 hari orang masih nggak akan mati. Ya, orang puasa tidak makan tapi minum 40 hari. Orang tidak minum maksimum 3 hari. Jadi makan minum pasti dibutuhkan. Kalau pakaian ya sekarang mungkin ya butuh waktu ya. Sekarang ini orang nggak banyak pergi gitu ya, paling Zoom gitu ya. Ya paling nggak kalau beli jual baju pun gitu mungkin cukup baju atasan ya. Baju bawahan nggak laku. Kenapa? Atasnya batik. Jangan suruh saya berdiri loh ya. Kalau saya berdiri ntar kelihatan pakai kolor. Jadi kostum pendeta era Zoom gitu, wah pakai jas kan. Tapi ada orang yang motret dari samping, dari kakinya kelihatan pakai celana pendek. Teman-teman saya juga ada yang foto full gitu. Kenapa lu pakai celana pendek? Lah kan nggak kelihatan, yang kelihatan cuma separuh gitu. Lah kenapa lu upload ya? Ya buat bahan-bahan aja ketawa-ketawaan gitu. Jadi ya itu sebagai contoh saja bahwa tidak semua produk itu dibutuhkan ya. Tapi kosmetik ya orang pasti mau dandan depan kamera Zoom misalnya. Tapi yang tadi saya bilang tadi dalam presentasi tadi saya ya ada sayur, ada buah, ada makanan, ada kebutuhan sabun, ya, desinfektan. Tapi kalau mungkin sekarang desinfektan sudah jenuh. Tadi saya bilang kalau misalnya kayak sabun ini kalau misalnya krisisnya ini berkepanjangan, mungkin di level yang bawah bahkan sabun bermerek aja mungkin nggak sanggup beli. Gimana kalau jualan sabun cair gitu ya? Jadi sabun yang literan itu ya. Kan orang yang jual bahan kimianya juga stoknya juga banyak banget. Jadi kita melihat peluang di level kita masing-masing. Tentu orang yang skalanya bisnis bisa melihat masalah bisnis dan yang pasti adalah menjual jasa. Jasa untuk perumahan berbeda, jasa untuk bisnis berbeda. Tapi biasanya kita akan melihat di dunia kita masing-masing apa yang kebutuhan saat ini yang kita bisa penuhi. Nah, ada untungnya juga banyak orang malas gitu, jadi yang rajin bisa hidup. Atau ada untungnya juga orang yang lain nggak mampu sesuatu. Tapi menurut saya memang hari-hari ini kita perlu berpikir yang skala kecil ya. Karena mau skala besar juga risikonya terlalu besar. Kecuali memang yang memang bisnis yang kayak misalnya waktu itu orang dengan segera bikin masker, dengan segera bikin desinfektan dalam skala industri. Tapi kalau menurut saya untuk porsi jemaat secara keseluruhan, kita mulai berpikir bisnis, industri, rumah tangga. Tapi ini adalah kita punya pengharapan sebagai cikal bakal nantinya untuk dibesarkan. Karena memang keadaan yang memaksa ini kadang-kadang membuat kita bisnis yang mampu kita tangani. Itu artinya core bisnis menjadi sesuatu yang kita ada passion, ada kemampuan. Yang ketika keadaan baik nanti bisa dilipat gandakan. Tapi sebenarnya semua masalah itu peluang.
Dulu saya waktu pertama kali masuk di Astra, lalu setahun 2 tahun kemudian, ya ini banyak divisi gitu ya, banyak masalah gitu. Ternyata masalah aja itu pekerjaan bagi orang yang memang attitude-nya problem solver. Saya ini orang yang senang ketemu masalah, ya, dan senang menyelesaikan masalah. Jadi orang lain kalau punya masalah itu stres, saya itu bergairah gitu. Ternyata orang yang problem solver itu gajinya lebih tinggi. Karena yang lain stres, kita nggak stres. Jadi kalau ada orang punya masalah, saya itu dengar masalah itu, otak saya itu dream, ide, lalu bisa kayak nasihat, dan punya kepuasan kalau nasihatnya itu pas. Gitu. Jadi bagi saya itu kalau lihat, nah ini juga, maka masalah pun bagi orang lain, bagi saya adalah sebuah peluang lagi. Tapi menurut saya ini sangat customized, sangat masing-masing Bapak Ibu lihat dunianya masing-masing, lihat lingkungannya masing-masing, ada kebutuhan apa yang bisa terlihat, yang saya sanggup penuhi, nah itu peluang. Ya. Tapi tentu peluang ini kan ada, misalnya gini, wah orang lain juga sudah, berarti ada saingan, perlu dipetakan. Tapi ya melangkah aja. Ada yang jual sambal, ada yang jual duren, ada yang jual jasa, ada orang yang punya duit, tapi takut ke mall, takut ke modern market. Modern market sudah dibuka dengan aturan jarak, tapi dia masih takut. Nah, itu tinggal di komplek ada 200 rumah gitu, ada 50 orang yang takut, itulah pasar kita untuk belanjain mereka. jadi sebenarnya hampir apa saja itu bisa menjadi peluang ya. Masalah adalah peluang bagi orang yang nekat ya. Kita nekat, kita miskin, kita tidak punya duit, kalau nggak kerja nggak mati. Nah, tapi kalau yang punya duit ya mungkin jangan nekat ya. Pak, saldo saya banyak Pak, saya mau nikmati aja lah, cari aman, nggak usah cari peluang. Nah ya nggak apa-apa. Memang yang hari-hari ini yang punya duit banyak nih, simpen aja dulu. 6 bulan lagi, setahun lagi, harga properti lebih hancur lagi, Anda borong itu properti yang lagi jangan sekarang, ini orang masih belum terpepet banget. Nunggu setahun lagi, itu mungkin bisa sepertiga dari sekarang. Perkiraan orang hancurnya akan habis-habisan. Jadi kalau sekarang orang yang kaya sekarang, nanti akan menjadi amat sangat kaya. Tapi bicara orang yang ada masalah, saatnya sekarang kita hidup dari bawah, mau bekerja apa saja, kita rajin, nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Maka firman Tuhan tadi berkata, cukupkan dengan yang ada, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Kalau bagi saya, sekarang ini saya hidupi, saya mau melakukan apa saja, Tuhan pasti menyertai. Ya, Tuhan memberkati. Ya, amen, amen. Ini luar biasa Pak Jarod, thank you so much. Saya percaya sharing tadi telah sangat membekali dan memberkati saudara-saudara pada malam hari ini. Jadi ini juga mengkonfirmasi di GGA kita ada bisnis komunal, ya kita mengajak seluruh jemaat untuk melihat what do you have in your hands, dan kita kemudian jadi komunitas yang saling menolong. Kita endorse produk yang dikerjakan dari rumah-rumah, dan banyak jemaat yang sudah mulai belajar berenang di tengah badai. Saya bilang dari water terapen berenang, tapi harus bisa nanti sampai di seberang sana, itu jangan tenggelam di tengah-tengah. Ya. Nah, sharing yang sangat terbuka dari Pak Jarod tadi telah sangat memberkati kita. Itu akan jadi pembekalan supaya Pak Sutri bisa menjadi pasangan yang tangguh di tengah-tengah krisis ini. Ada resources yang Pak Jarod share untuk kita bisa miliki menjadi materi pembelajaran untuk bisa tangguh di rumah-rumah, ya. Pak Jarod ada slide-nya mungkin dari panitia bisa dimunculkan on the resources yang tersedia. Ya, dari panitia aja, saya filenya belum tak siapin, malah tadi tak kirim tapi saya belum siapin di sini. Oh, oke. Kalau ada di sana boleh. Ada, oke, itu dia. Iya. Jadi ada buku-buku yang ada di Tokopedia, di platform-platform online disediakan ya. Kalau gereja sudah buka, ya ini di gereja juga ada, di GGA, di bookstore-nya ada. Tapi kalau sekarang gereja belum buka, maka bisa di Shopee, Bukalapak. Tapi kalau yang dari luar negeri, bisa di Google Play. Ini jadi sekarang sebenarnya iOS juga udah bisa, tadinya cuma Android. Jadi e-book-nya juga bisa di-download. Jadi semua buku kalau yang e-book hanya 25.000, kalau yang cetak 50.000. Jadi sekarang buku-buku saya sudah bisa di-download untuk e-book-nya. Kalau ini buku cetaknya, maka di platform hampir semua platform ada. Bukalapak, Shopee, Tokopedia, itu semuanya ada.
Oke, Tuhan memberkati. Wah, ini keren banget. Ternyata ini yang sedang saya tunggu-tunggu sebetulnya, bahwa ada buku-buku rohani yang tersedia dalam bentuk e-book. Karena hari ini, ya, kalau mau kirim-kirim buku juga mungkin bisa agak sedikit kendala. Kita belum ada ibadah face-to-face, tetapi kalau Anda mau pesan buku-bukunya bisa kontak ke Live Bookstore. Kalau memang lebih comfortable untuk dapatnya e-book, tadi seperti Pak Jarod katakan, di berbagai platform sudah tersedia. Monggo silakan aja langsung bisa download ya. Ini sudah tersedia di banyak platform untuk e-book ya. Alright, malam hari ini kita akan wrap up this sharing yang telah sangat membekali dan memberkati kita semua. Pastor Indri ada di sini, and Pastor Indri akan berdoa untuk memberkati dan merilis kita malam hari ini. Pak Jarod, thank you so much. Ibu Esther, Pak Jarod, Ibu Esther juga. Iya, Ibu Esther mungkin masih ada di sekitar situ, Pak, belum langsung kemana-mana. Thank you loh, sudah mendampingi sharing. Ada di sini, ini kita di kamar ini. Ya, and congratulations on the wedding of your daughter too. Oke, thank you. Luar biasa. Mengharukan weddingnya. Iya. Silakan, Mem. Mari kita satu dalam doa yang kita berkati Pak Jarod juga dan pelayanannya dan kesehatannya. Terima kasih Bapak untuk suatu penjabaran yang secara terbuka dari firman-Mu. Kami mendengar jalan-jalan-Mu, kami mendengar cara-Mu untuk mengeluarkan karakter Kristus di dalam diri kami, Tuhan. Seperti tangisan daripada Rasul Paulus, supaya dia mengerang sampai rupa Kristus ada di kami. Biarlah masa kesulitan ini, kami tidak bergumul dengan hak kami, tapi kami mau bergumul dengan Tuhan seperti Yakub di Sungai Yabok, seperti Yunus di perut ikan, Tuhan, supaya kami ketemu Tuhan dan menjadi saluran berkat-Nya, agar berita keselamatan justru di saat seperti ini akan didengar oleh semua orang yang tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tuhan, berikan pada kami pengertian mengenal karakter-Mu yang tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, selamanya. Kami tidak pegang apa yang kami mau. Kami pegang karakter Kristus. Amin. Itu andalan kami. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, dari dulu, sekarang, selamanya tetap sama. Dan biarlah karakter kami diproses, Tuhan. Dan seperti Ayub, akhirnya dia melihat Engkau muka ke muka. Selama ini kami yang makan dari kerohanian orang lain, ini saatnya kami mengalami Yesus, sehingga rohani kami pun bertumbuh dewasa. Yes. Inilah saatnya Tuhan, Kau akan memiliki anak-anak-Mu, dari teknon-teknon akan menjadi wios-wios. Ini musim pendewasaan rohani yang terjadi di seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Saat kami lemah, kuasa-Mu sempurna. Biar kami mengalami itu Tuhan, yes. Supaya firman itu betul-betul menjadi daging kami. Firman menjadi manusia di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi penggemar khotbah, tapi kami menjadi firman yang hidup. Amen. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan kembali bagi-Mu. Kami berkati Pak Jarod dan kesehatannya, dan ceria dan sukacitanya yang bisa menular Tuhan. Bagi orang-orang pragmatik dan melankolis bisa berjalan bersama sanguin-sanguin di masa sulit ini. Dibutuhkan banyak sanguin Tuhan. Kami bersyukur untuk perkawinan mereka yang indah selama 30 tahun ini karena pemahaman jalan pikiran Tuhan. Amen. Juga kami berkati putra-putrinya dan anak mantunya yang di Singapura. Kami berkati mereka agar mereka bisa menjadi bintang-bintang kebenaran Tuhan di akhir zaman ini untuk generasi milenial Tuhan. Yes. Kami berikan ucap syukur di dalam nama Yesus, dan kami berkati seluruh jemaat Gereja Generasi Apostolik juga dengan hikmat Allah yang ada di Pak Jarod, dan juga berkati semua teman-teman online di Facebook Tuhan. Dan berkati mereka dengan hikmat Allah semakin kaya di musim seperti ini. Hormat pujian hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. 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 Well, kita akhiri malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di seminar ini. Hopefully masih ada next time ya Pak Jarod ya. Ya, siap.
Karena materinya kan banyak banget tuh, bisa jadi Amin, berkat buat kita. Termasuk cara menanggapi demamnya zaman COVID itu. Ini di atas 40 tahun loh usianya loh. Imunitasnya masih mantap. Haleluya. Oke, ya, kita berpisah. Alright, everybody, you can unmute yourself and please say goodbye. Terima kasih Pak Jarod selalu. Terima kasih Pak Jarod, Bu Esther. Terima kasih Pak Indri. Ke semuanya. Kayak di love camp, Semuanya.